Kojija. Bang Dini. Aduh, Bang Dini. Kode subur. Aduh sayang. Kepencet. Layang-layang kojinjang terbang melayang. Layang-layang terbang melayang kojinjang. Jatuh di kongsi Pak Haji Ali, ada di mana? Pak Haji. Siapa bilang Pak Haji tidak disayang? Kode asun. Anak satu nona semata wayang. Aduh kojin siap. Kalau ingat begini. Biru biru nona bukan kain. Biru biru bukannya kain Pak RW Tuan Siang. Jamu hijau jatuh di tanah Pak RW. Pada jin siang dada. Kalau sakit rindu bukannya main Pak Haji Ali. Kalau jantung hati nona ada di mana? Siapa bilang memang tidak disayang? Siapa bilang tidak disayang Pak Haji Ali? Anak satu nona semata wayang. Hujan angin menanam serai Pak RW. Kalau serai ditanam Pak RW, ubi ladanya. Si adek kawin Pak RW kapan bercerai? Si adek kawin kapan bercerai? Cide kode saya mau harap bujang janda. Selamat malam. Selamat berjumpa. Dapat berjumpa kembali bersama grup Sini Lenong Betawi Pusaka Yoboksan Sinar Komala yang masih tetap di bawah pimpinan Bapak RT Yokim An, yang punya alamat Kampung Belingbing RT 02 RW 01 Desa Belingbing Kecamatan Kosambi Tangerang Banten.
Dan didukung bersama Bang Dini dan Mami Noni yang punya kawasan Tanah Tinggi Tangerang. Dan didukung pula bersama Bapak Haji Ete Iman Supir beserta Bang Rinan yang punya kawasan Kampung Gagak Rawa Kompani. Para hadirin maupun para penonton yang berbahagia, pada malam hari ini kami akan membawakan sebuah judul cerita atau lelakon atas permintaan dari tuan rumah yang berjudul Peristiwa Perampokan di Malam Cagwe Jait atau Dua Saudara Bunsong dan Bunli. Dan kami ulangi lagi, pada malam hari ini kami akan mengambil sebuah judul cerita atau lelakon pada ini malam atas permintaan dari Bapak tuan rumah langsung yang berjudul Peristiwa Perampokan di Malam Cagwe Jait atau Dua Saudara Bunli dan Bunsong. Di dalam cerita ini pepatah telah mengatakan, lain bumbu, lain masakan, lain kopi, tentu lain rasa. Begitu juga cerita, lain panggung, lain sutradara, tentu lain pendapatnya. Maka di dalam cerita ini apabila ada kesamaan nama kode, cide, encek, encim, cingke maupun ceam sama adanya nama Anda di dalam cerita ini yang kami bawakan pada ini malam, itu suatu kebetulan saja. Nah, bagaimanakah sepak terjangnya cerita ini? Tentunya sangat seru, seram, sedih, dan penuh perkelahian dari awal hingga akhir. Selamat menonton dan selamat mengikuti cerita ini, yaitu Peristiwa Perampokan di Malam Cagwe Jait atau Dua Saudara Bunli dan Bunsong. Bawok yang tersebut cabang bungin tumpah darah. Ingatan si Bawok, belasan tahun kerjanya bunuh, bobok, nyang bunuh. Ayo, satu pikiran gue ingatan. Tom tengok pandai kawan. Kesel bumi lapan.
sebutannya. Bekasi tumpah darah. Ingatan si Belo menjadi seorang penyamun. Begal, rampok, bunuh. Nih manusia. Baik ini hari. Satu ingatan, dua pikiran. Sebelum tunggu kawan. Lemparin kepelan, golengkan kepala. Bagaimana? Cukup rasanya si Belo ada yang baik, tunggu siapa yang sampai. Orang mah tunggu ke dalam. Nih kalau nggak salah rumah si Belo, nggak usah salah mendukung bokedor. Nah, Siapa? Oh, kawan lo. Bacok aja udah. Bacok. Bacok aja udah. Ya bacok. Bacok pokoknya lu begolok bacok. Bacok tahu. Kalau nggak habis bayaran lu mau siang lu, habis bayaran lu mau siang. Habis bayaran udah.
Bacok. Bentar-bentar golok. Coba kalau golok meleset teh. Hah? Sundul. Wananus. Ya emang bola sundul. Bola-bola ceng disundul. Kalau golok, wah, wasada, wasani, wasanu, jauh. Kalau Bapak Haji Ali begolok di sundul. Hah? Bapak Haji begolok di sundul. Sampan. Sampan lo. Ah. Kagak bisa aku mah. Gak bisa ngomong di perahu. Diajarin lu. Belum makan sekolahan, Ceng. Ah, lu kira gua rayap. Loh, gua kawan lu si Bewok. Wak. Ya. Jadah. Datang ke rumah kawan. Bukannya bawa kopi. Bukannya bawa makanan. Pukulan yang lu berikan terhadap gua. Nah, maka gua coba. Barangkali ada isi luar dalam. Ternyata lu ada. Oh, jadi lu ngetes gua. Nah. Kemampuan gua. Betul. Remjadah. Wak. Hah? Kedatangan lu gua udah tahu. Maksud dan tujuan lu yang gua belum tahu. Bentangin di depan. Begini loh. Gua datang ke rumah tangga lo. Ya. Kita nama orang jiwa penyamun. Betul. Tukang bobok, begal, bunuh. Itu perbuatan kita. Ya, ya. Di mana ada orang kaya, ambil uang, melawan kita bunuh mati. Udah pasti. Malam ini loh. Rokok sebatang gua kagak punya. Maka gua bertukar pikiran sama lo. Jelasin. Jadi lu nggak punya rokok. Sebenarnya begini, Wak. Apa lo? Gua juga nggak punya rokok. Hah? Bagus kedatangan lu. Ah. Memang gua lagi harap-harap. Harap-harap. Tapi malam ini Ah. gua nggak bisa mutusin. Maksud lu? Kita masih punya saudara kita yang muda yang bernama si Kadut. Oh, nama si Kadut. Betul. Kapan nanti kita datang? Sekarang kita berangkat. Ayo. Buset. Ngapain no orang nyanter-nyanter gua? Ini baru suara. Anak ayam jatuh ke jurang. Mampus. Itu mah sebut-sebutan gua, coy. Beda-beda. Si Kadut yang tersebut daerah pasar ikan, tempat ngebungkel si Kadut. Nih, si Kadut ngebungkelnya di daerah pasar ikan. Ada bandeng, gua tangkep, gua bakar. Ada Ke pasar cumi. ikan, ada kepiting, nyapit, gua ketok, gua rebus. Ada cumi. Gua rebus. Oh gitu. Buset, kenyang di pasar ikan mah. Mengingat si Kadut punya kerjaan orang buas. Begal, rampok, bunuh, perkosa nih. Syarat sehari-hari si Kadut punya kerjaan. Bagian ingat. Satu ingatan, dua pikiran si Kadut. Sebelum tunggu kawannya, tes pendapat bagaimana mestinya.
Mengingat si Kadut dikata kurang kagak lebih kagak. Buat gini, sebelum berangkat sampar saudara yang paling tua, tunggu kawan bagaimana mesti. Ini rumah tangganya si Kadut. Oh ini? Hah? Ini bareng sama di Sindaya. Lu nggak usah assalamualaikum lagi. Lengkap manusianya. Kagak sakit. Kagak sakit. Kagak. Balik balanya gede.
Berisik. Mana hujan tadi? Sepi rasanya kalau hujan. Siapa lu? Gua siapa? Punya nama kan? Nama kau siapa? Oh, kalau gua. Ya, nggak jelas semua. Siapa? Kawan lu sih, Bewok. Nggak nanya gua. Kata lu siapa namanya? Belum ngeliat mukanya udah temen kawan aja. Sial. Aduh, ngelawan senjata makan tuan. Aduh. Bewok Ah, sama sampah, apa? sama sampah. Sama perahu. Oh, Oh, orang mama siapa? oh gitu. Saya berdua Maksud gua lu sama siapa? sama si lo. Datang ke rumah tangga gua. Ah, Nggak biasa-biasanya malam Senin apa ya? ya malam minggu. Oh, malam Minggu. Abis gue inget sama tanggal 1. Maklum ya namanya orang bulanan. Oh! Cakep begitu jago mah. Ayo. Belok. Lo pengen ngerasain rumah sakit lo. Udah tidurinnya lo. udah bacok dah. Dia mau ngerasain rumah sakit sih. Mata lu hilang lo. Mata lu hilang lo. Belok. Mata lu hilang. Aku aja jago. Lu golok jangan dideketin belok. Mata lu 2 hilang 1. Ntar kemana lo? Tadi lu deketin golok. Mata lu. Tadi ada golok lu mau ngelihat. Ya kali ya di depan gua. Woi! Masih berani sama gua? Hah? Masih berani sama gua lu? Hah? Orang buas. Raja Tega. Dari tahun 2017 sampai sekarang berapa sih Kadut? Iya, gua sewa teh gua. Udah gua nyasar, lewat Jatimulya ke Prancis gua. Atau gua balik lagi ke jembatan. Monyet. Lu golok jangan begitu. Oke. Urusan gua. Golok-golok gua yang megang. Apa urusan sama lu coy? Kantong simen gua. Untuk lu. Nggak nanya.
Yang penting golok gua udah keluar harus sobet selangkangan. Biji tadi kayaknya ngeganjel biji peleri tadi ya. Hah? Emang gak melenong sial. Saking nih di ulang tahun ulang pesta. Hah. Di rumah kode apa namanya ini? Jin siang. Hah? Kode jin siang. Oh kode king siang. Iya. Ada orangnya ada. Hah? Ada. Ada no. Orangnya no. Anaknya ada anaknya. Tuh, saudaranya tuh. Anaknya ada yang cakep. Oh, yang orang saudaranya. Ntar dia gue begal gue perkosa sama Orang gua. saudaranya monyet. Biarin. Ay coy. Bang. Masukkan. Lo? Iya. Lo? Apa siapa? Sama si Dewa. Suruh panggil. Aduh, kasih truk. Ya, lo. Mana? Mana si bewok? Mana? Dut. Lo. Sama siapa? Berdua. Biasa bertiga. Tumben datang ke rumah tangga gua. Ada apa, Wok? Ayo jelasin. Biar nyambung urusan mah. Ya. Bang, Ya. saya datang ke rumah tangga abang. Bukan sendiri, berdua sama si Bewok. Udah tahu gua. Maksud dan tujuan saya Ya, mau berunding terhadap abang. tukar pikiran. Tukar pikiran. Emang belum gajian? Hah? Belum gajian? Belum. Emang lu kerja? Enggak. Ya kalau nggak kerja bagaimana mau gajian? Ya, lu nanya. Kecuali gua, coy. Tiap bulan nerima gaji. Kalau kerja itu juga. Saya mau nanyakan. Nanya apa? Kerja yang dulu masih aktif nggak? Jangan ditanya. Soal kerjaan mah yang namanya di Lenong nggak ada putus-putusnya. Rampok, bunuh, begal, perkosa di mana aja di kerjaannya. Depannya mah ngerampok. Enggak. Apa kenapa lo? Ini ngomong-ngomong di kadit mulutnya kan lama-lama. Jangan banyak bacot lo. Buset, gua baru ini gua nih. Ayo ngomong apa lagi? Nah, tadi saya ngomong, udah bicara terhadap abang. Oh jadinya kedatangan lo ke rumah tangga si Kadut. Betul. Udah 1 tahun nggak pernah ke rumah tangga gua. Pas datang ke rumah tangga gua, Ya. mau tukar pikiran. Tujuannya tukar pikiran apa ini? Yang dulu kerjaan masih aktif enggak? Kerjaan yang mana nih? Duh, biasa Ya kan, kerjaan kita. kan banyak proyek gua mah bukan nggak begal Iya, doang. nongkrong setiap di perapatan. Oh itu menyopet. Nyopet. Ngapain tuh kau tinggalin jas? Nyopet, megat, begal, rampok, bunuh. Berhubung kerjaan gua kebanyakan, banyak borongan babat rumput gua. Makanya bingung nih, mana nih? Yang cepat apa yang lambat? Kalau yang lambat kita capek dulu. Itu yang halal. Yang cepat jambret. Tergantung kita hanya mau ngerjainnya. Ini begini. Soal kerjaan gak ada putusnya. Cuma gua gak bisa sendiri. Maksud apa? Berhubung punya ketua yang bernama si Barong. Oh, si Barong. Itu dia. Jangan semua gue. Biarpun jelek-jelek tapi kita punya ketua. Harus tahu aturan. Iya, jangan sepelein soal jeleknya. Apalagi terbagus ya kalau kita nggak tahu aturan mah. Sebelum kita berangkat keluar, apa salah kita samper dulu saudara kita yang paling tua? Berangkat sekarang. Ayo, gue ikutin dari belakang. Udah makan lo? Hah? Hehehe. Apa lo? Mau kenal? Lo bukannya simpe? Iya, saya. Belum. Iya, si Barong yang tersebut daerah Calincing tempat tinggal daripada si Barong.
Si Barong paling jago. Tidur di kapak. Kagak mempan. Tidur di bedil. Kagak mempan. Tidur di comberan. Remjada. Bau tahu. Loncong jasa. Nih 15 tahun menjadi seorang penyamu. Begal, rampok, bunuh. Nih kerjaan daripada Cipa. Baik ini hari. Sebelum tunggu kawannya kira pendapat bagaimana. Tilut. Ceng. Apa? Udah makan, Ceng? Makan. Ah, Tadi. kapan? Tadi di Padang udah. Di Padang. Lo jangan ngemalain RW Cincang lo. Emang lo nggak dimpanen? Udah tadi di Padang. Hei. Mau lo? Ntar beli no di sono. Iya, cukup pengingatan daripada si Bar. Baik, tunggu kawan bagaimana kabar. Weh, udah kebanyakan sepeda listrik. Gua naik sepeda listrik. Aduh. Hah? Taruh, udah dicas sepeda listrik. Banyak sepeda listrik. 7 juta. Kalau yang bagus. Gua Helmnya. pengen beli sepeda listrik kayak begitu tuh. Sepedanya 7 juta, helmnya 10 juta. Hah? Ini yang polisi ini. Ntar mas motor gede hilang lo. Bewok. Jipan sama. Ini rumah sama amat ini. Satu toke. Aduh. Gua di jalan apa nyombe sepeda gua. Udah begini. Pokoknya untung-untungan. Gua nggak tahu nih rumahnya Bang Barong apa bukan. Yang penting lu panggil keluar untel. Rumah sama. Hah? Rumah sama. Gua nanya rumahnya yang penting. Rumahnya sama, tapi tuan rumahnya beda. Tangga usilan. Lu panggil keluar untel. Ayo, gua lihat di depan. Oh, sono. Awas, Bapak ke kita calon. Wow.
Bacok hidup ke bacok. Bacok wok. Bacok wok. Wok, gua nggak gonceng lu pakai sepeda listrik. Ayo bacok nggak? Dorongannya mau boleh nih anak. Berapa apa mendorong aja. Bisa? Apa? Udah dibacok. Si Barong. Hah? Emang yang bacok siapa? Bukan si Barong. Berarti lu yang menang. Lu yang ngebacok. Kan begitu. Dut. Gua udah kalah sama pimpinan. Sekarang giliran lu. Ya gua kalah. Bewok. Kalau udah kalah jangan merasa jujur udah kalah. Karena kalau kita menang semua yang kalah siapa? Benar juga loh. Ya benar juga, Dut. Ayo. Orang pintar semua di dunia ini. Yang bodoh siapa? Iya. Ayo yang mau nyuruh siapa kalau bukan yang bodoh mah? Sepeda listrik kayak orang yang bodoh yang ngerjain. Udah bang ini. Soal berantem lu jangan pakai pusing-pusing. Lu kalah masih ada si Blok. Blok. Belakanlah kawan lu Blok. Kita yang sebut kawan harus belajar menutupi, jangan saling menjatuhkan. Yang jelek kita tutupin biar supaya jadi bagus. Di mana gua mundurnya? Sono. Siap 86. Lo pengen ngerasin rumah sakit enggak lo? Kalau pengen rumah sakit, ayolah belah bang, belah. Terusin bang. Jangan setengah-setengah nggak enak, setengah-setengah mah ngegantung. Lagi juga pegel aku ditahan mah. Keluarin aja, jangan takut dosa.
Orang enak kok ngeluarin. Bacok. Goloknya mencereng sial. Aduh, goloknya setahun sekali diasa. Orang kelendongnya lama mainnya. Sial. Jadi, udah terusin, agak-agak melulu kok mah kesabaran. Setengah-setengah nggak enak. Jadi, aduh. Sakit loh, sakit. Belok, itu besi belok, itu jidat terus sakit kagak. Aduh, ganti balas. Iya, ya emang begitulah. Ini namanya jago. Kalau nggak ada ketok-kotokan bukan jago, bukan orang alim. Belok, digedik pakai golok, sakitnya di mana? Di sini. Rasanya gimana? Entek. Main lenong kagak seberapa, bayaran kagak seberapa, main di pala terus. Ono kan kita kan dibayar. Gua mah kalau ada yang berantem, gua mah nggak mau dipisahin, kolokan. Iya menunggu amplop kan ketahuan terus matiin dari situ lu. Lu manggil gua siapa? Ayo bacok. Bolot mana lu? Ayo bang. Udah perkosa tuh bang tuh. Kagak sabaran gua mah. Bocong lu. Dipisahin gak ngerti. Gua mau orang siapa kek, orang berantem gua nggak pisahin gua mah. Malah gua suruhin sama gua. Enggak kan? Duduk. Ngapain? Duduk. Mana mulutnya bau. Gimana makan pete ini anak? Atau kalau udah disembur, katanya mau gua apaan kali? Sial ya, bersih bewok lagunya banyak. Aduh, Apa Len? vitamin itu vitamin. Vitamin. Vitamin sih vitamin. Oh, gua baru duduk doang disemprot. Emang gua ayam jago. Bukan ke hidung gua nyelak sial. Sial si bewok ada itu laguannya. Bewok! Hah? Keluar dong. Ada Wingky. Depsi, Lala di sini Lala. Sini loh, mati nih. Giginya ompong. Ya. Sipan jadi stres anak. Ini gara-gara lenong lama mainnya jadi stres. Udah begini. Lu kan udah berantem. Si bewok udah berantem. Lah pakai nanya. Udah kamu yang ngebasahin aku. Pakai nanya. Atau gua. Hujan udah berhenti malah muka gua yang basah sekarang. Iya bingung ngeliat. Lanjutkan. Apanya? Dari tadi juga gua melanjut. Emang lu yang motong-motong sih. Itu ada sudah motong uang admin lu. Sial. Udah begini. Lu kan udah berantem. Si lo udah berantem. Kalau bisa mau ngomong gak usah ya lo yo. Woi. Waduh. Nih begini nih. Aduh ini tuh gue baru jadi pinter. Apa lo pengen ngerasain rumah sakit bun? Itu goloknya tipis-tipis. Apa wasani insana lo? Golok buat ngebelah semangka itu. Aduh, ini begininya doang nih. Jadi orang-orang setengah gila. Oh, jadinya gua harus berantem juga.
Ini atau nunjuk aja kemari sih kan. Rumahnya melotot lu ngat gua. Diam lo. Tunggu di depan. Ayo lo, sono. Sono. Jangan di situ. Sini. Tahu aturan satu-satu. Security setengah. Nah kan begitu. Jago mah habis minuman. Iya, kalau satu mau namanya UMR. Setengah semua lo, diam lo. Diam di situ. Bang. Buset, ini orangnya kemana ini? Woi, Bang. Atau keluarlah coy. Aku kangen padamu, dia takut sama. Aduh, gua kaget. Dut. Kumisnya kayak galengan. Siapa lu? 3. Ah, Aduh. Biarin dia. Waduh, limbat lagi ngambek. Ayo, limbat lagi ngambek. Bukan. Sambung bang, enak. gua udah kangen sama lu, Dut. Itu jangan ditanya bang. Nih, Berapa tahun bang? udah lagi waktu zaman. Jangan main cabe-cabean. Udah diem lu. 2 tahun setengah baru ini ketemu sama Bang Barong. Ya. Iya bang. Di sini di kampung belakang. Iya. Di daerah Cimone. Kamu belakang ini? Nah, ini. Bukan pila, bukan. Bukan. belakang. Jangan main umpet-umpetan. Ini ngomong-ngomong. Mai. Ngomong-ngomong sehat badan. Alhamdulillah sehat. Bini udah berapa bang? Ah. Bini. Masih satu. Ini orang mana mbak? Aduh diomelin gua mampu. Buset orang susah bini satu mah. Wah. Diem coy. Ini begini bang ya. Berhubung kita udah lama. Abang kan kangen sama saya. Betul. Mau kangennya hilang. Mau. Kalau kangennya pengen hilang. Terus.
Dut. Kadut, lu pengen ngerasain rumah sakit wasada? Bacok. Ayo habisin bacok. Tuh. Dut. Baik, edit. Lompat. Bang. Bang Barong. Keluar bang. Bang. Anak gua bang. Siapa lo? Bewok. Lo. Siapa? Bewok. Bewok. Udah bang. Bang. Sini nih. Abang Barong yang kumisnya kayak galengan. Iya bang, saya bang. Saya udah nyerah. Siapa lo? Jadi panjat yang ingatan. Tadi inget sama ini lupa ingatan gue kecapean. Saya bang, si Kadut. Sama siapa lo? Buset, daerah Kedoya meruyak kenal sama si Kadut, Lenong Boksan, terkenal semua. Udah pastinya. Aduh, ya masa lama gak kenal saya. Nih, blok. Lo, kawan abang. Tuh. Ye, pan cuek begitu. Nggak boleh pilih. Gua sewot sama dia. Sewot bang. Yang namanya tamu mah harus dihormatin bang. Bukan begitu, tadi mau gua nungguin. Jangan dilihat jeleknya. Emang sebelum mah jelek. Iya jeleknya ke sono ya. Iya ke sono. Ini teman lu atuh lagi, mana? No, bewok, kakandaku, Arjunaku yang punya kampung Kamal Kali Baru. Kemasukan. Persilakan. Masa nggak kenal? Iya selamat. Cium dong, dipok. Aduh rambutnya rambut pirang. Iya, kali baru. Belum pindah. Belum digusur. Mulutnya botoke. Iya. Aduh rambutnya rambut pirang. Enggak cuma janda pirang doang ini. Dut. Udah bang. Yuk. Iya bang. Nih. Gua harap-harap lu udah lama nggak datang ke rumah tangga gua. Oh, abang ngarep-ngarep saya. Dari tadi. Dari dulu. Dari jam berapa? Gua dari beduk maghrib. Sudah dulu lama amat. Mainnya baru sekarang tanggal 13. Tadi gua maghrib udah datang. Abang ngarep-ngarep saya. Betul. Sekarang udah datang mau diapain sama? Sekarang begini. Iya. Ayo. Ada apa lu udah lama nggak datang ke rumah tangga gua? Biasa bang, tukar pikiran. Setiap saya datang ke tempat rumah tangga abang lagi kebelangsak. Oh lu lagi pada kebangsak. Kalau lagi seneng mah Jadi minta pendapat sama gua. Giliran seneng nggak inget sama gua. Itu abang tahu. Arem jada. Karena abang yang ngajarin begitu. Yeay. Kalau susah sama gua seneng lu nungguin gua. Kata abang yang mesen dulu waktu main di Rawaterong di pinggir jalan. Waktu main di mana? Rawaterong pinggir jalan no, kameranya no bang bewok. Siapa Di namanya? rumah RT. Iya pinggir jalan. Oh iya dah. Sekarang begini. Iya. Nih, kita bakal keluar dari uang. Daerah Pasar Ikan, kampung saya. Tapi memang ada kotanya. Saya mah di Ya. kampung. Itu yang di pinggir sawah yang digusur. Jembatan 5, tempat banyak orang kaya. Rame bang. Nah itu. Ada cewek-cewek yang ngelendot di jembatan. Maka sekarang begini. Iya. Sebelum kita keluar, Ya. nyari uang ke daerah jembatan 5. Betul. Gua mau ajar. Ajar apa bang? Ris bebaris. Diajar ngitung menghitung. Ngitung, ris bebaris. Pebaris. Iya. PBB. Disiplin. Bagus. Hidup memang harus banyak disiplin. Karena sekarang udah kebanyakan sepeda listrik. Jadi macet. PBB. Di sini lo. Kapan uang PBB-nya bang? Di mana? Di mana? Di hutan mana? Lapangan mana?
Lapangan mana? Kemendan, lapangan mana? PBB-nya di mana? Enggak, saya mah ngajakin berantem. Nanya. Abang katanya saya mau dipimpin baris membaris. Pimpin baris berbaris. Saya nanya di mana tempatnya? Di mana? Mana? Jauh amat Cimone. Emang kampung Cimone ini? Ya, depan. Tunjukin bang tempatnya. Itu. Kalau Mbak Seliti mah Mbak Seliti kudu baris emang harus dari awal. Hitung. Kita dulu baris ke belum? Baris dulu, ngitung dulu baru dibarisin. Coba ngitung. Baris dulu. Siap. Gerak. Siap. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Hitung. Dari depan hitung, dari depan. Hitung. 1, 3, 5. Habis satu berapa? 2. Kenapa lu 3? Nama apa? Bentar gua belakangan. Oh, abang ini. Hitung dimulai. Dari depan. 3, 2. Kagak ada yang bener amat sih ini anak. Hei. Coba ngitung. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ini banyak amat. Udah banyak amat. Rasanya itu 10. Udah. Mau jadi ulang-ulang. Ada kan jangan ke 10. 1, Iya. 2, 3. Siap. Hitung. Suara lu pada kemana? Siap. Gerak. Maju jalan. Gerak. Maju. Kemana ay sayang tujuan kita pergi bergembira malam ini bergembira malam ini terserah padamu kemana engkau mau bilang dulu sama ibu bilang dulu sama ibu. Yuk buat Bapak Haji Ete Iman. Maju jalan. Maju.
kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melangkah di sana. Dengan hati rela ku pergi bersama, tapi jangan lupa kembali segera. Marilah bersama. Lagi ada galuran ya tadinya. Pan PBB nya rusak amat ya. Gua apa nemu sendal sebelah. Nuse. Maju jalan. Dia mandek. Dilanjut nih, dilanjut. Lanjut enggak PBB-nya, Bang? Enggak ada. Aku udah nemu sendal sebelah. Aduh, gue malah lagi igel-igelan. Nggak enak ngedengar musik. Udah nih cukup udah. Sekarang begini. Udah capek. Kita kan udah cukup nih. Iya. Baris berbarisnya. Ya. Kita jauh. Jalan ke daerah Jembatan 5. Maksud Bang Barong, Kita nyari orang kaya, nyari duit. kita Pelan jalan. kita jalan pelan-pelan ke simpang 3. Nggak bisa cepet-cepet ya. Ya. Jalan lambat raun. Jalan Nggak jadi lambat. musola. Nah. Kita pelan-pelan jalan. Sekarang. Ayo. Sambil kita ngeliat orang bawa duit. Yang bernama Bunli. Pekerjaan Oe sehari-hari buka bengkel sepeda di Jembatan 2. Sudah beberapa minggu bengkel Oe sepi sekali. Jangankan 2 atau 3 yang datang betulin sepeda, satu pun nggak ada yang datang. Ya nggak jadi masalah, namanya orang usaha lagi rame ya rame, sepi ya sepi. Tapi yang Oe rasa bingung, Oe punya istri yang sedang lagi sakit-sakitan. Sakitnya semakin lama semakin parah. Oe punya istri. Jangankan bawa ke dokter yang mahal, beli obat yang murah aja Oe nggak mampu kode. Ditambah lagi di dalam cerita tahun baru Imlek tinggal beberapa minggu lagi. Anak Oe bunyoh, jangankan punya pakaian 2 atau 3, satu pun belum kebeli anak Oe yang bernama bunyoh. Saya tuh tunggu nggak ada yang datang, yang dandanin sepeda. Oh iya kok, ada apa kok? Oh ini patah kok ya? Iya terima kasih ya kok ya. Iya nanti Oe betulin ya. Ya duduk aja situ kok ya, duduk kok. Oe betulin kok nih. Ini aduh patah ininya nih. Kapit udangnya kok.
Oh kalau mau nggak jadi masalah, ya nggak jadi masalah. Cuman harganya ya tahu sendiri kok. Ya udah, ini kalau berani mah saya jual dah. Masa 2 juta dah. Iya. Ini kan udah patah kok. Kalau ini kan masih mulus. Iya. Kok utang dulu kok? Iya. Iya. Oh, entah bulan 2 engkau bayar utang sama Oe. Nggak salah. Oh ya udah nggak ada masalah karena saya lagi butuh duit nih kok nih. Bulan 2 dulu. Bulan 2 apa nih? Ih, nggak ada di sononya bulan 2 kok. Rokok. Ya udah kok kita sesama manusia ya saling menolong. Yang penting engkau harus ingat perjanjiannya, jangan suka bohong. Ya udah bawa aja kok ya. Ya udah bang apa rokok nggak jadi masalah kok apa. Iya. Iya kok. Aduh. Ada yang betulin sepeda 1 ternyata diutang. Kalau Oeh pulang tanpa membawa uang kode cide, cek, encim, cingkeh maupun cek. Betapa malangnya nasib Oeh yang sedang lagi sakit-sakitan, semakin lama semakin parah. Kepada siapakah Oeh minta pertolongan kode cide untuk berobat? Oeh punya istri yang sedang lagi sakit. Bapak RW Jinsan, Oeh minta pertolongannya Pak RW. Tuan rumah kode Lim Jinsan, Oeh mau minta pertolongannya istri Oeh yang sedang lagi sakitnya, semakin lama semakin parah. Kode. Kalau Oeh pulang tanpa membawa uang, betapa kecewa Oeh punya istri kode. Ditambah lagi tahun baru Imlek, tinggal beberapa minggu lagi kode. Anak Oeh bunyuh, jangankan punya pakaian 2 atau 3, 1 pun belum kebeli kode. Ko Anto, Oeh minta pertolongannya Ko Anto. Tuan rumah kode Lim Jinsya, terima kasih kode atas unggasan. Bapak Haji Ali Bewo, Bapak RW Juan Sang, Oeh minta pertolongannya Bapak RW. Terima kasih kode atas bantuannya kode terhadap diri saya Oeh. Kalau pulang tanpa membawa uang, bagaimana nasib istri Oeh yang sedang lagi sakit kode Cide. Cide, Oeh mau minta bantuannya Cide. Kepada siapa Oeh minta pertolong dan bantuan? Untuk berobat istri Oeh yang sedang lagi sakit parah kode Cide. Oeh minta pertolongannya, terima kasih. Gimana? Aduh sayang. Tuan rumah kode Lim Jinsya, Begini apa rasanya? atas permintaan cerita dari tuan rumah, mau tak mau Oeh bawakan cerita ini kode. Sayang, apa rasanya? Oeh sudah
sudah hampir berapa hari belum makan di bengkel sepeda ini. Jadi begini. Sedih rasanya punya diri, punya sakit, punya istri yang sedang lagi sakit parah. Dia menanti kehadiran pulang. Tapi kalau pulang tanpa membawa uang, betapa kecewanya istri Kode Cide. Bapak RW yang punya kawasan Jati, Dadap Jati, Bapak RW Jinsa, Bapak RW Cuansa. Jadi begini. Minta pertolongannya Pak RW. Tidak disangka. Sedih rasanya punya diri kok. Tuan rumah Kode Lim Jinsang. Minta pertolongannya. Kode. Sedih rasanya punya diri. Ya Kode. Terima kasih. Terima kasih Cide. Terima kasih. Terima kasih ya Cide. Terima kasih Cide. Terima kasih Kode atas bunga-bunga bantuannya. Malah nasib hidup begini. Saya bilang di dalam bulan. Anak punya tahun baru Imlek tinggal berapa minggu lagi, belum kebeli pakaian anak punya. Kau tidak sedih Terima kasih Kode. Ucapan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. memang rasakan tulang-tulang. Kode Cide minta pertolongannya buat berobat istri yang sedang lagi sakit-sakitan. Bagaimana ku tidak sedih, nasib malam di badan saya. Terima kasih atas bantuannya tama-tama dari tuan rumah Kode Lim Jinsang maupun Cide Kode yang tidak sebut satu persatu nama. Dan juga Bapak RW Juansang yang punya kawasan Dadap Jati, ucapan terima kasih. Uang atas bantuannya ataupun pertolongannya berupa uang ini untuk beli obat istri yang sedang lagi sakit-sakitan. Sudah pasti istri sedang menanti atas kehadiran karena di bengkel sudah beberapa hari nggak pulang-pulang. Baiklah, karena khawatir kepada punya istri yang lagi sakit, baik akan pulang dari bengkel ini. Tutup bengkel. Aduh. Sepeda satu rusak. Baiklah, mau pulang ini sepeda. Patah leher. Lenggang Yamalenggo Bintang Surabaya Air batik Yogyakarta
ke belakang. Kalau begini, apa rasanya saya punya penyakit? Punya. Kepala mami sakit, agak baik-baik. Aam, Iya. emang apa yang dirasain? Oe juga suka bingung. Nih empe belum juga pulang. Iya. Nah, kalau berhasil mah mending kemana-mana dia dagang. Takutnya kagak dapet duit doang pulang. Ya, buat ini mah berobat ya. Namanya juga orang namanya di bengkel Aam. Nih empe juga mikirin sama Aam. Udah gedein aja dulu hati. Tapi Aam rasanya berasa nggak kuat. Kepala Aam sakit. Nasib begini amat. Ibu anak mandangan. Nasib apa rasanya? Aduh, sayang saya. Tidak. Aduh. Tak disangka jadi begini. Aduh, apa jadinya? Hati jadi begini. Nasibnya malah. Pala mami Aam, sakit. Aam Iya. gedein aja hati ya. Tuh. Mana ayah Punyo, dulu pulang. coba lu cariin obatan bapadotan kayak apa lu Iya. tumpukin dulu Pala selama mami sakit. Sampai belum pulang. Palanya. Udah. Cari obat ya. ya Iya. cariin obat dulu dah. Orang susah begini nggak punya bangku. Istighfar, Aam. Iya. Coba empe juga lagi bingung, mungkin dia ini juga mau pulang apa udah dapet duit apa belum. Iya katanya kan jual sepeda. Buka toko. Ya namanya orang usaha bengkel pan. Tuh. Dah. Tuh. Ya udah lu tumbukin dulu dah tuh. Banyak amat itu bungnya lu. Itu kan buat besok-besok, Aam. Makanya Owe juga bingung, ini empe belum pulang. Mau nyusul juga Owe nggak tahu pan bengkelnya di mana. Udah Bung Jo, jangan hancur-hancur. Ih. Tempel di sini nih di pala, di tengah-tengah. Mana mau bentar lagi udah mau imlek nih. Mana lu belum punya pakaian. Baju baru. Buntek, Obatnya bau amat. buntek. Tuh. Pe. Aduh. Kenapa? Coba tuh lihat Aam begini tuh mungkin lama penyakit yang Sakit dalam. kakak. Si Ano, istri. Ini anak kakak. Punyo anak papa nak. Jangan menjadikan air mata di hadapan orang tua Punyo. Burung di sawah bermakan Sinyo, istri Koko. Koko juga nggak tega melihat burung Sanyo bermakan babi. lagi sakit-sakitan. Dan Punyo anak papa Punyo
jodoh pasti menjadi. Buntek, udah lu beli obat ini Buntek. Banyak minat di kolam terang. Jangan menangis arus tabah, kita serahkan kepada Yang Maha Pencipta. Turun mandi. Kalau kapan Yang Maha Pencipta telah mengizinkan bahwa Sanyo harus sembuh, pasti sembuh ya. Tidaklah sama kampung sendiri. Bangun Sanyo, istri Kokoh, Bunyo bangun, Buntek. Iya Pe. Bukannya Kokoh baru pulang Sanyo. Bengkel Kokoh sudah beberapa minggu sepi sekali. Jangankan 2, entah 3 orang datang buat betulin sepeda, 1 aja nggak ada yang datang. Ada 1 Kodeyanto diutang. Itu Pe bawa duit nggak Pe? Kagak. Kalau bawa duit Buntek. mah suntik amle. Kagak bawa duit Bunyo. Papa juga sebenarnya nggak tega kepada Bunyo. Di dalam cerita tahun baru Imlek tinggal beberapa minggu lagi. Bunyo jangankan punya pakaian 2 atau 3, 1 pun belum kebeli. Harus sabar ya Bunyo ya. Sanyo. Belum punya pakaian. Pinjam duit aja lu. Kemana minjemnya? Koko minjem duit sama tuan rumah Kode Lim Jinsang. Dia lagi sibuk. Koko datang ke Dadap Jati ke Bapak RW Juansang juga lagi sibuk. Saudara papi kan banyak yang kaya. Coba papi pinjam. Yang si Bunsong. Iya. Bentar lagi udah mau Imlek. Pakaian belum punya pakaian. Bunyo tuh dibagi tuh. Tuh ambil nih. Ya, terima kasih ya Kode. Ya. Di gua doainnya apa ini? Cek. Nih pengasih no tetangga 5.000 ya. Buat beli bodrek. Kamsya ya Kode, kamsya. Jadi gua bisa ngomong kamsya. Terima kasih Kode ya. Cukup buat kemitra mah itu. Ini bukannya Kokoh nggak mau pinjam duit sama saudara Kokoh si Bunsong, emang dia orang terkaya. Tapi kan utang Kokoh udah banyak sama dia, Bun Sanyo. Itu gak apa-apa, saudara kau kan kaya. Iya. Biarin buat berobat. Buntek, Biarin orang berobat kemana. barang lu gak ada ya kalau punya barang mah. Ya tuh atau barang gue digadein mah tuh habis. Tuh, ada Pe, ada. Tuh. Ada tuh. Tuh beli obat, terima kasih Kode ya, kamsya. Ya itu. Ya, kamsya kan bilangnya. Abi tuh. Hah? Abi tuh. Dulu gua belum ngerti apa. Abi tuh. Abi Tohu, terima kasih kamsya. Aduh. Pe, Ya, bener juga itu kata Kim. Udah. iya Buntek, memang sebaliknya kata Encim lu bener. Ya pencek di sono kan kaya. Dia makan duitnya udah nggak habis-habis, pinjam buat berobat. Iya kalau empek diam aja kan tahu sendiri. Ya, makanya justru itu kan coba tuh si Bunyo semakin lama kan semakin dekat waktunya Imlek kan. Ya udah, tenang aja ya. Sanyo, Bunyo, Buntek, Ya, Nimpe mau berangkat. ya. Doain Pe ya Jadi supaya doain, berhasil. mau Ya saja ya. itu mah. Bunyo, lu jagain lu punya mama. Yaudah. Buntek, Ya. lu jagain ya. Ya. Gua berangkat ya. Ya udah. Nih sekarang Bunyo kita tunggu aja yuk. Ayo dah. Ayo kita.
jembatan 5 tempat tinggal. 18 tahun duduk menjadi keamanan di rumah Kodebo. Baik, sebelum tengok majikan kerap pendapat bagaimana mesti. Baik, cukup tidak kurang suatu. Berangkat ke rumah majikan sekarang. Dek, sehat. Iya. Saya yang tersebut dibilang adalah Juragan Bunsyo. Orang paling terkaya di daerah Jembatan 5. Mengingat saya, puluhan orang punya karyawan yang mana sebentar lagi mau hari raya Imlek. Kebetulan anak juga pada pengen belanja. Kalau gue orang kaya. Iya. Baik, sebelumnya saya berangkat, saya panggil saya punya Mami. Mi. Mami ngapain aja sih, Mi? Nih, Mi. Sebentar lagi kan kita udah mau Imlek. Anak-anak juga butuh pakaian. Coba panggil. Iya. Dasar anak orang kaya foto-foto tuh ya. Pak Bunsyo. Kebeneran gua. Pak Bunsyo. Coba Osen lu pilih yang mana, Sen? Hah? Kode siang. Anak gue tinggal pilih yang mana? Hah? Nong, main sini nong. Anak papi. Anak. Kecuali gue meluk anak orang, gue boleh. Ya. Kalau anak Osen ini mau aja anak. Lo untungnya kapan gue kagak di sini? Hah? Meli, Melan, Meing, Mami. Nih, kita kan sekeluarga udah cukup. Cuman mengingat papi ini kita punya seorang keamanan yang dikatakan Pak Centeng ini belum sampai. Ya, kayaknya berdatang nih. Iya Pak Centeng. Selamat datang Pak Centeng. Mi, ini kan Pak Centeng. Coba papi mau ngomong dulu sama Pak Centeng. Pak Centeng. Iya majikan. Ini begini Pak Centeng. Iya. Mengingat Owe kan sebentar lagi mau acara Imlek. Betul. Anak-anak juga butuh makanan. Iya. Butuh pakaian. Cuman Pak Centeng janji cuti 3 hari, ini tiba-tiba udah 2 minggu baru nyampe. Ini ada apa ini? Begini. Bang tahu sendiri. Iya.
Ini kalau mau Imlek itu musim hujan. Mm-mm. Jalan pada banjir. Oh banjir. Jadi susah lewat. Jadi nggak bisa datang kemari cuman gara-gara banjir. Alasannya banyak bener. Ah ini gini Mi, Neng, ini Pak Centeng kita baru sampai. Coba dikopiin Neng. Kopi. Iya. Kopi Cinun. Oh iya. Ada nggak kopi Cinun? Ayo Pak Centeng, saya kopiin. Waktu terang bulan, cuaca bersinar terang, terangnya sekali di kotaku Surabaya. Belum berapa lama aku duduk dengan bimbang, datang kawan saya beserta pacar tercinta. Mari, mari, mari kita pergi ke Tanjung Perak. Pesan satu taksi, kita duduk sorak-sorak. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar kencang piul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak, tepi laut. Pak RT Iman, Bapak Rina, sini sayang joget. Pak RW. Waktu terang bulan, udara bersinar terang, terangnya sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama, Abang Pitung mana dianya? Abang Pitung saya. Mari, mari, mari kita pergi Tanjung Perak. Panggil taksi satu, kita duduk sorak-sorak. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar keroncong piul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak, tepi laut. Waktu terang bulan, cuaca bersinar terang, terangnya sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya, itu dia orangnya. Mari, mari, mari kita pergi Tanjung Perak. Posisi kode, pesan satu taksi, kita duduk sorak-sorak. Kode Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar kencang piul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak, tepi laut.
Buat Bang Dani. Dani. Buat Bapak Mandor Pitung. Waktu terang bulan kode cuaca bersinar terang. Terangnya sekali Pak Mandor Pitung di kota Surabaya. Belum berapa lama Bapak Mandor dia duduk dengan bimbang. Datang Bapak Mandor, itu dia orangnya. Mari, mari, mari kita pergi ke Lenong Boksan, pesan satu taksi. Kita duduk ke sorak Pak Mandor Pitung, Tanjung Perak, tepi laut. Pak Mandor, siapa suka boleh ikut, bawa gitar koncong piur. Bapak Mandor bawa anggur. Bapak Mandor ayo dicabut. Bapak Mandor Pitung asik. Bapak Mandor Pitung, Bapak Mandor Pitung asik, 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 asik. Masih Pak Mandor. Waktu terang bulan, udara bersinar terang. Terangnya sekali di kotaku Surabaya. Belum berapa lama aku duduk dengan bimbang. Datang Pak Mandor Pitung beserta pacar tercinta. Mari, mari, mari Pak Mandor, kita pergi ke Tanjung Perak. Pesan satu taksi, kita duduk sorak-sorak Pak Mandor. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar kencang pion. Jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak Pak Mandor, tepi laut. Sik, sik, sik. Ayo, Pade, keluarin. Waktu terang bulan, udara bersinar terang. Terangnya sekali di kotanya Surabaya. Belum berapa lama aku duduk dengan tenang. Datang kawan saya, itu si dia orangnya. Mari, mari, mari kita pergi ke Tanjung Perak. Bawa satu taksi, kita soraklah bersorak. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar goncang siun. Jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak, tepi laut. Kasih kembali ya buat Bapak Mandor, buat Bapak Mandor Pitung. Bapak Mandor Pitung asik. Waktu terang bulan, udara bersinar terang. Terangnya sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya,
Bapak Mandor Pitung. Mari, mari, mari kita pergi ke Lendong Boksan. Pesan satu taksi, kita duduk sorak ke sorak Bapak Mandor. Tanjung Perak Pak Mandor Pitung, tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar koncong piur Bapak Mandor, bawa anggur. Tanjung Perak Bapak Mandor Pitung. Masih Pak Mandor. Pak Mandor cabut. Waktu terang bulan, udara bersinar terang, terangnya sekali di kotaku Surabaya. Belum berapa lama aku duduk dengan bimbang, datanglah Pak Mandor beserta pacar tercinta. Mari, mari, mari kita pergi ke Tanjung Perak. Pesan satu taksi, kita duduk sorak-sorak Pak Mandor. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar keroncong piu, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak Pak Mandor tepi laut. Waktu terang bulan, udara bersinar terang, terangnya sekali di kota Surabaya. Berapa lama kita duduk dengan bimbang, datang Bapak Mandor, ini dia orangnya. Mari, mari, mari kita pergi Tanjung Perak. Panggil taksi satu, kita duduk sorak-sorak. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar keroncong piu, jangan lupa bawa anggur. Bapak Mandor, ini dianya. Pak Mandor, hai, 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 hai. Bapak Mandor Pitung, asik-asik waktu terang bulan, udara bersinar terang, terangnya sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang Bapak Mandor, itu dia orangnya. Mari, mari, mari kita pergi Tanjung Perak. Duit, duit, pesan satu taksi, kita duduk sorak-sorak di motor. Duit Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar kan
kacang pihur, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak, Pak Mandor Pitung, terima kasih. Terima kasih Pak Mandor. Ada kali Pak Mandor. Papi, ya Pak Centeng, udah kopinya ya. Mantap. Nong, Meli sini nong. Widi anakku pinter nyari duitnya. Alhamdulillah Pi. Ada Pak Mandor. Gompal doa. Anakku takut ada yang gompal Oswi. Alhamdulillah Wajar, banyak ya. banget hidung itu. Ini begini Mi, anak-anak. Kebetulan kita kan mau belanja. Ya. Kita siap-siap barang-barangnya. Ya. Pak Centeng. Ya. Pak Centeng tunggu di depan, takut-takut nanti ada yang datang. Oh jadi saya tunggu di rumah. Tunggu di rumah. Iya. Ya. Saya ke dalam dulu mau persiapan, mau berangkat pergi ke pasar. Ya. Ayo Mang. Ayo dah. Ayo nang kita ke pasar. Baik. Majikan saya berangkat ke pasar. Baik, tunggu saya di dalam rumah. Pas liwat nyebar lagi. Kalau nggak salah ini rumah saudara Oeh si Buncong. Ada apa kagak saudara Oeh di si Buncong? Ya apa? Si Buncong. Kok boleh? Iya kode ceng. Kok boleh nanya kode Buncong? Ono saudara Oeh kode Buncong. Oh saudara kok boleh kode Buncong. Orang kaya bener. Iya, ada nggak orang iya? Kalau nggak salah bener di rumahnya. Oh ada rumah ya? Terima kasih kode ceng. Kode Jinsan. Jangan suka galau ya. Iya. Permisi Pak. Yuk. Selamat datang Pak. Oh selamat datang. Perkenalkan nama Oeh Bunli. Bapak ini ngomong-ngomong yang siapa bisa ada di rumah saudara Oeh? Begini kok. Iya. Jadi saya ini sebagai keamanan. Oh keamanan Iya. Iya iya. Jadi saya mau nanya. Oh iya silakan. Ini saudara dari mana asalnya, tujuannya ada apa? Saya Oeh yang bernama Bunli. Betul. Oeh pengen ketemu sama saudara Oeh yang bernama Buncong. Ada nggak Buncong? Pak Centeng? Begini ya. Iya. Sebentar. Iya. Saya mau tanya, saya punya majikan. Oh silakan Pak Centeng. Tuan. Tuan. Iya. Ada apa Pak Centeng? Ada orangnya. Tunggu sebentar. Ada apa Centeng? Ini ada tamu. Ya. Kayaknya mah saudara. Saudara saya. Coba kenal nggak, lihat dulu. Coba lihat dulu, bener nggak? Selamat datang TU. Oeh Bunli. Oeh kesini manggil TU ya. Iya. Sehat. Iya TU. Ini ngomong-ngomong TU. Ya. Saudara ini apa si Buncong ada? Si Buncong ada. Ada Pi. Tolong kasih tahu si Buncong. Papi. Sini Pi. Ada saudara kita nih Pi. Dek. Buncong. Oh kode sampai. Selamat datang Buncong. Sehat Cong? Iya sehat. Iya. Ini ngomong-ngomong nggak ada hujan nggak ada angin, tiba-tiba kode nyampe ke rumah Oeh. Berarti punya tujuan. Ini begini Buncong. Coba kode duduk lu kode. Iya. Kode duduk. Terima kasih Buncong. Aduh, gua lihat nih rumah lu mewah bener, Song. Wajar namanya pengusaha mah. Iya. Gua mah hidup gua begini-begini aja, Buncong. Lah kode kurang bagaimana, Dek? Iya. Biar bagaimana sama orang tua juga udah disediain buat usaha. Dasar emang kodenya aja sih, kode mah yang kurang inian usahanya kali. Ya barangkali udah nasib gua yang mau bilang apa, Song. Ini begini, Song. Gua datang ke rumah lo juga. Gua ini satu lagi sedih sekali gua punya hati, Song. Kenapa, Dek? Sedihnya gua punya istri sedang lagi sakit-sakitan. Sakitnya kalau gua perhatiin semakin lama semakin parah.
Maka gua datang ke rumah lu karena lu sebagai saudara gua satu-satunya. Iya. Gua ini mah terus terang aja nggak malu-malu sama lu. Iya benar. Karena lu kan saudara gua. Betul kode. Gua ini mau pinjam duit sebanyak 5 juta, Song. Mau buat apa? Pinjam duit 5 juta buat berobat. Oh no, istri gua. Bulan kemarin, 3 bulan kemarin katanya Cide sakit dirawat, Oe bantu. Iya, Song. 2 bulan kemarin kode datang ke rumah Oe katanya mau buka bengkel ban. Tambal sepeda. Memang benar, gua buka Oe juga bengkel. bantu. Nah sekarang ini tiba-tiba kode datang ke rumah Oe juga mau pinjam duit. Iya, karena gua Kan kode tahu sendiri sebentar lagi kan mau cincin. Mau Imlek kan, anak-anak perlu biaya, perlu pakaian. Iya, kasih itu juga benar, Song. Habis gua nggak tegang lihat ono bini gua lagi sakit-sakitan. Sedangkan anak gua si Bunyo pantas bilang tahun baru Imlek kan tinggal beberapa hari lagi. Boro-boro anak gua si Bunyo punya pakaian 2 atau 3, 1 aja belum kebeli. Maka gua makanya pinjam duit 5 juta, gua berobat istri gua. Nanti kalau gua punya rezeki, gua bayar, Song. Gua juga ingat sama lu. Ini mah begini aja nih. Iya. Ya, Song. Kebetulan kan Oe juga lagi butuh buat ngasih THR karyawan. Iya kan? Namanya sebentar lagi mau perayaan Hari Raya Imlek. Imlek. Kira-kira kalau memang kode butuh hari ini juga, kira-kira datang ke rumah RT. Udah gua datang. Bilang suruh Oe yang datang. Udah gua datengin semua, ketua rumah juga no yang sebut kode Lim Jin Siang udah juga kedatengin. Udah kedatang RT. Udah juga RW Cuan Sang yang punya dadap Jati juga RT udah Dani, kedatengin. RT Dani. Udah kedatengin. Udah juga. Dia lagi juga nggak punya duit. Ini mah satu-satunya mesti kasih congwa. Kasih congwa kode Jisang. Congwa mah dia mau orangnya ada terus di rumah dia mah. Oh, ada duitnya. Ya coba datang ke rumah si congwa. Rumahnya di mana dia? No, sekarang mah di Blimbing. Di Blimbing. Udah bilangin. Ya kalau ini emang masa butuh-butuh banget mah. lu mau minjem duit sama lu dilimpenin sama orang lain. Lu kan saudara gua satu-satunya, adik gua. Ini mah gua mah yang terakhir kali ini gua pinjam duit sebanyak 5 juta buat berobat istri gua. Tadi kan Oe sudah katakan. Kebetulan ini juga mau perayaan Imlek, Oe juga banyak butuh biaya. Tadi juga Oe udah bilang berkali-kali kode pinjam duit sama Oe udah kasih. Betul. Kode bilang usaha apapun Oe modalin. Apa ada kode pulangin? Pen kagak. Song, gua juga pengen ngulangin utang gua sama lu. Iya. Ya berhubung gua juga nggak punya duit mau bayar pakai apa. Ya namanya manusia barangkali bulan depan gua punya duit. Nanti gua bayar atau gua ganti ya. Udah ini mau begini aja deh ya. Kalau sekarang walaupun bagaimana kode datang ke rumah Oe mau pinjam duit. Kebetulan Oe lagi kagak ada. Bagaimana kalau kira-kira tanggal 10 Februari datang kemari? Bunsong. Kalau gua hari ini datang ke rumah lo pinjam duit, kalau nggak ada gua bagaimana nasib istri gua yang lagi sakit, Song? Gua mah terpaksa dikasih nggak dikasih, gua terpaksa mau pinjam sama lo. Oh jadi kode hari ini datang ke rumah tangga Oe, dapat kagak dapat ini hari kudu dapat. Harus dapat, Song. Lo kasih sama gua. Jangan lagi yang dikatakan baru dibilang sebutannya uang. Gunung kalau dipaculin pasti bakalan habis, begitu juga sifat manusia deh. Satu kali Oe bantu, 2 kali Oe bantu. Kalau keseringan kan Oe juga sama punya rumah tangga deh. Memang kasih itu jawab betul. Lu kan orang terpandang, orang kaya, Song. Betul. Yang datang ini bukan orang lain, adalah saudara lu. Adalah koko lu. Betul. Ya wajar kalau gua lagi butuh pinjam sama lu. Gua juga tadi udah gua pikirin. Memang terlalu banyak utang gua sama lu. Dek. Iya. Benar kata kode Oe saudara satu-satunya. Betul. Sekering-keringnya jahe tetap kode adalah saudara Oe. Betul, Bun. Tapi kalau hari ini kode jangan lagi berbicara uang, baru bentuknya jutaan. Ribuan ini hari kode kagak bakal ada, mendingan kode pulang. Bonsong, gua sudah katakan sama lo orang kalau gua pulang tanpa membawa uang dari rumah lo.
betapa malangnya nasib istri gua yang sedang lagi sakit. Maka ini mah terpaksa. Kalau gua belum diberikan sama lu, gua nggak bakal pulang dulu Song, karena gua nggak tega ngeliat istri gua lagi sakit Bun Song. Oh jadi terpaksa walaupun datang ke rumah tangga we. Betul. Seperak 2 perak kulo kode harus dapat uang. Dapat. Kalau seandainya ini Ari we kagak kasih kira-kira bagaimana deh? Ya gua terpaksa nggak mau pulang Song. Jadi kode tetap bertahan biar bagaimana harus dapat duit. Iya Song. Yang dia bilang saudara Song. Ceteng masuk gua bilang. Lu kan adalah adik gua Song. Gua adalah kokoh, lu tega sekali lu nyiksa diri gua Song. Bun Song. Jiwa manis di gambar wayang. Siapa bilang tidak disayang? Siang malam terbayang-bayangan. Aduh, bagaimana ku tidak lidi patah di dalam dulang. Aduh sayang di dalam dulang. Sampai hati lu tega. Layang putus talinya. Jiwa yang sayang, apa jadinya?
padi lulut si padi mayang pajiman, padi cerai tangkai ladanya. Sedang diturun, aduh sayang, sedang disayang. Kalau bercerai muda pajiman, aduh sayang, sakit rasanya. Layang la layang, layang layang, terbang melayang. Layang layang terbang melayang, jatuh di kongsi di gambar wayang. Siapalah bilang, siapa bilang tidak disayang? Siapa bilang tidak disayang? Anak satu semata wayang. Biru-biru bukannya kain, biru-biru bukannya kain, jambu hijau jatuh di tanah. Sakit rindu pajiman, sakit rindu bukannya main. Sakit rindu bukannya main. Jantung hati ada di mana? Niuplah suling, niup suling, berbunyi bangsing. Niup suling, berbunyi bangsing babanusi. Bangsing ditiup berpatah-patah. Tidurlah miring, tidur miring, rasa di samping. Tidur miring, rasa di samping Bapak Bewo, rasa terbayang di bulu mata. Kue bolu, kue bolu, kue rengginang. Kalau roti-roti dalam ketampan, dari dulu pajiman, dari dulu sudah dibilang, kalau setengah
Kalau tidak ku dengan baju baba bewok, tidak sayang meninggi hari korek iman. Kalaulah tidak kodek iman, Bonsong, gua adalah saudara lo yang paling tua. ku dengan baju. Lu adalah adik gua satu-satunya, Bonsong. Orang lain kasihan sama gua, tapi saudara sendiri kok tega, Bonsong. Tidaklah lupa. Gua niat tujuannya baik, mau pinjam uang berobat istri gua yang sedang lagi sakit, Bonsong. Tapi bukannya uang yang lu berikan terhadap gua. Lu siksa, lu pukul sampai pecah kulit, patah tulang. Mandi basah bukan dengan air, mandi basah dengan darah, Bonsong. Tega sekali lu sebagai Si padi bayar, Bonsong. padi cerai, tangkai ladanya. Bonsong. Sedang ditutup Dari kecil lu, sedang Bang Rinan. Oh, minta bantuannya Bang Rinan. Terima kasih Bang Rinan. Punya saudara si Bungsong kejam sekali Bang Rinan. Cerai muda, apa rasanya? Bonsong, lu tega sama gua adalah kokoh lu. Udah, Sok. Aduh, ampun, Sok. Bonsong. Orang lain dia kasihan sama gua, kok lu saudara sendiri tega, Sok. Bonsong, walaupun gua dicaci maki sama lu nggak jadi masalah, walaupun gua yang paling tua karena gua mah orangnya bodoh, lu mah pintar, nggak jadi masalah, Sok. Sok. Bonsong, badan gua gatel-gatel dikit, Sok, ini. Sok. Aduh, Sok. Dulu gua kantongin dulu takut jatuh, Sok. Aduh. Alhamdulillah, Bonsong. Bukan alhamdulillah, kamsyah. Kamsyah cideko dek, kamsyah. Duh, baju pada belok di cideko dek. Siap, terima kasih Kojin siap. Tuan rumah kode Lim siap. Terima kasih. Lu apain lagi gua, Bonsong? Mana pada gatal kayaknya di badan ini. Entah cucian di mana ini gua, Bonsong. Bonsong. Bang Ejek, tolong bawain air, Bang Ejek. Udah tahu gua main di Karawaci jadi tanah sial. Bonsong. Walaupun gua lu siksa, lu banting-banting sampai pecah kulit patah tulang, gua nggak bakal marah karena lu saudara gua, adik gua satu-satunya, Bonsong. Emang nggak sekali kali ada kali 100.000 Masong, atau 5 juta jadi 100.000 nggak apa-apa, gua mah Bonsong. Yaitu Song duit. Orang-orang sini, orang kampung belakang Cimone kasihan sama Pak Bonsong. Kalau nggak kasih apa, gua kasih 2.000. 2 juta. Belum. Udah nggak apa-apa, nambahin kantongin lah, nggak apa-apa.
Jadi gua ngedapat ini, Tolong ngedapat. bawain air pengejek. Iya song. Aduh bonsong. Ya gua pulang song. Gua karena gua beneran awesome lu. TU, mana TU? Aduh, siapa yang babak belur TU? TU. Oe kan mau pinjam duit TU sama saudara Oe si Bunso. Ayo Neng. Neng empe kali, nggak apa-apa Neng empe. Pagi Neng empe, cobaan. Ini Neng, cobaan nggak apa-apa juga. Pulangin di dalam, pulangin. Cobaan. Bunsong ini mah air kopi Bunsong. Mata gua kelilipan. Ini gara-gara tuan rumah minta cerita begini. Ini kode limkim. Kode besok saya Oe tambahin ya kode ya, bayaran Oe. Kalau kopi-kopi diguyur ini. Bunsong gua pulang lah song, gak apa-apa, gak dapat juga Bunsong gua pulang lah song, pulang. Sempit pala lu, orang gua taruh di dalam peti lega setan. Ya, sekarang mau tanam miring masih lega. Udah, majikan, udah. Mele sini. Itu kan saudara. Lu gua ajak ngomong anak gua. Lu kalau kan ngomong sama orang tua jangan suka. Anak papa. Lu mama bangsa anak durhaka lu, orang tua lu kelawat lu. Coba anak gua Meli sini nih. Tuh, anak papa. Masuk. Saya buat ayo gua ngapa kali. Ceng. Besok ini kan mau Imlek. Yo, Bila mana yang datang pakai mobil berarti tamu gua. tapi dia ngaku saudara majikan. Bila mana yang datang pakai motor tamu gua. Terus kalau dia jalan kaki, Kalau naik sepeda berarti tamunya si Jinsan. Tuh. Udah Terus? lu tunggu. iya. Jangan kemana-mana. Baik. Perintah majikan saya baik, saya tunggu dulu. Birulah biru, bukannya kain. Jambulah hijau jatuh di tanah.
buat para pengejek atau pembantunya tuan rumah tolong bawakan air ke atas panggung. Air dus sama air di ember juga nggak apa-apa, sama air di ember. Adut. Si Karin mana ini? Air 2 dus tolong bawa ke atas panggung. Kalau ada mah sekalian yang di ember. Buset, lama amat. Lu kemana aja lu, Dut? Woi, di hutan hujan, di jalanan mendung Lu belaga. jangan kebanyakan belaga-belagu. Bukannya Lu belaga-belagu. kebanyakan ngerembicengin sih lu. Gua kedinginan. Apa? Siap. Kita Nyariin ke belakang. kita nyangkut di pun api-api, Bang. Sampai kepiting lu. Terus bagaimana ceritanya nih, Bang, kalau begitu selanjutnya? Hah? Lu tahu di daerah Jembatan 5? Tahu, Bang. Orang terkaya. Ini, Bang. Si Gunsong. Siapa namanya? Bungsong. Orang yang paling terkaya. Di daerah jembatan berapa tadi? Jembatan berapa? Banyak Jembatan 5. Pabrik siapa? Bukan. Bukan. Wah, woi, jangan nanyain pabrik. Karena di jembatan 5 yang banyak itu mobilnya mewah-mewah. Ceweknya cakep-cakep, roknya segini. Dia kan orangnya pelit, medit. Iya. Apa salahnya kita? Itu yang kita yang cari yang kayak begitu. Dia punya. Iya, betul. Keamanan satu. Ini kikirnya masih jauh, Bang. Jembatan 5-nya masih jauh. Mana? Ih, gua kayak ada Mata lu merem. Nih mobilnya nggak keluar-keluar. Ada sebulan keluar-keluar. Pan cepet amat sampainya. Jalan nggak belum Gua bingung tahu-tahu udah di rumahnya. Ya bagus lah, lebih cepat lebih bagus urusan mah. Ini rumahnya ini. Rumahnya. No mobilnya nyelip. Ini hardtop. Gua baru tahu gua. Orang kaya rumahnya kayak begini. Seimbang sama rumahnya, punya mobil, rumahnya bubuk, nggak seimbang. Coba. Jangan memberi salam. Emangnya kita ustad. Habis Kita kasih. kita bobol. Bobol. Dari mana bobolnya? Pintunya nenek depan. Belok. Ayo. Satu jadi korban gara-gara kena tsunami. Nih, satu doang orang. Cuma gara-gara nyeblos ke kolong, digigit. Hah? Dia punya keamanan. Satu orang. Maka dia kan kagak tahu, Bang. Yang namanya masuk ke lubang, yang namanya ngebobol mah kita untung-untungan. Atuh iya, yang penting keamanannya suruh keluar. Siapa yang mau ngadepin? Nih, seblok. Dia yang ngomong, dia bertanggung jawab. Adepin. Panggil. Nih, di sini jangan jauhin, ini mic-nya di sini. Sayang ada mic nggak dipakai. Hei, keluar lo. Mabur semua lu. Siapa suruh mabur? Lu. Lu sebagai apa? Gua sebagai keamanan ya lu tahu. Keamanannya. Iya. Tadi temen gue yang ngasih punya uang.
Iya tanya. Jelas karena gua nggak jaga harta benda majikan gua. Iya. Nggak bakal gua mundur. Nggak bakal. Berani mengolek. Tangke. Apaan ditangke? Pengen tahu tangkis. Pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu tangke. Ngeloak. Apa? Bagaimana ceritanya? Sakitu dong. Jut. Hidup nggak usah pakai pusing-pusing. Ada kerjain, nggak ada nggak usah dipikirin. Nih, gua percaya anak gua sih. Apaan? Nih, keamanan harus hidup bocok. Jangan ngarepin saya, Bang. Yang namanya berantem mau untung-untungan. Abang angkat saya betul saya menang. Jangan suka bagi. Biar yang penting mah kita berbuat aja dulu, berantem dulu. Babur. Siapa? Iya. Siapa nama lu, sobat? No deket mic. Iya. Kobra nama lu. Iya, apa? Sebagai apa lu, Di? Sebagai keamanan. Berapa tahun? 18 tahun. Gaji lu berapa? 10 juta. Umur lu berapa? Jangan nanya umur. Ntar kalau gua jawab repot. Enggak. Keamanan bisa tua ini muda banget. Ayo. Kenapa? Kabur. Kobra. Iya. Kalau pengen lihat matahari besok, lebih baik lu jangan ikut campur urusan gua minggir. Serain majikan lu yang ada di sini. Gua sebagai keamanan. Terus? Mau baik mau buruk majikan gua tetap gua bertanggung jawab. Tetap belum pertahankan majikan lu. Kagak mau mundur.
ngomong mah sebak. Dia adu apa sih keamanannya kalah. Udah loh, makanya makan. Jangan putus asa. Jelek-jelek kita masih punya ketua. Nih. Gua lu andalan gua lu. Belum tentu. Nih abisnya nambah dia ini. No bang, no. No orangnya no. Abang. Di mana-mana kalahnya sama ketua. Teng. Ya. Cobra. Betul. Tinggalin ini rumah. Gak bakal gua tinggalin majikan gua. Gua bertanggung jawab atas Lu tetap bertahan. Iya. Atas majikan lu. Iya, betul. Walaupun bagaimana lu tetap bertahan. Benar. Gak bakal gua. Layang-layang, jiwa manis terbang melayang. Aduh, jatuh di kongsi, mandor sarip. Hati-hati nong. Siapa bilang tidak disayang? Siang malam terbayang-bayang. Ini benar-benar berhasil kita. Hasil mah kita kerja harus ada rupanya lah. Tuh, Miro,
Oh, nyari tempat yang sepi. Jauh dari orang banyak. Cakep. Takutnya ada yang berwajib polisi. Ya, kita lebih hati-hati lagi. Ayo. Oh, kita bawa duit 15 juta. Waspada kita punya perjalanan. Hati-hati. Sekarang banyak patroli. Ayo, lambat kau. Di pinggir kali. Terang bulan, terang di Bandung. Kalau pasang pelita di pinggir kali. Oleh rasa B. Kalau Oeh pulang tanpa membawa uang, bagaimana nasib Oeh yang sedang lagi sakit? Baiklah, Oeh akan pergi sejalan-jalannya cari uang supaya buat berobat Oeh punya istri. Berangkat. Putuslah cinta, kemana cari? Oh, gua lihat ada anak muda berduyun-duyun. Awas. Kue bolu, kue Duit, hati-hati. Takutnya ada yang lihat, Bok. Hati-hati duit, Bok. Ayo, jalan pelan-pelan. Gua ikut dari belakang. kalau Oke, kita bang. roti dalam ketang. Dari dulu Pak Jiman sudah dibilang. Kalau Oeh lihat ada 4 orang pakai baju hitam, celana hitam. Dia jalan terburu-buru, maksud tujuannya mau pergi kemana Oeh belum tahu. Karena Oeh sudah berkata kalau Oeh pulang tanpa membawa uang, bagaimana nasib istri Oeh yang sedang lagi sakit. Biar Oeh akan pergi ke pasar, kerja apa saja yang penting dapat duit. Bukannya kain. Awas. Lambat. Kalau kembang Hati-hati. melati Oh, jatuh depan di ada. tanah. Surga kita sudah ada. Nah, ada anak muda. Kalau sakit rindu bukannya main. Sakit rindu bukannya main. Jantunglah hati ada di mana? Semakin lama semakin jauh Oeh punya perjalanan. Oeh akan turuti langkah kaki Oeh kemana sampainya. Yang penting Oeh dapat duit buat berobat istri Oeh. Di maya. Kalau padi cerai, tangkai ladanya. Waduh. Ini jauh amat ini. Hah? Ada orang. Ayo. Kita lebih hati-hati lagi, Bang. Bukannya main. Sakit rindu bukannya main. Air mata jatuh di jalan. Nih. Oh, baru tempat ini.
Coba. Lu tengok di gang. Gadut, mana gadut? Woi, jalannya kejauhan, gua capek. Mana? Nih kayaknya ngeliat situasi mobil udah sepi. Mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orangnya kagak ada. Di sini kayak yang aman. Kagak, ntar dulu. Sebelum dibongkar kita cek aset dulu. Aman. Terkendali 86813 Solo Bandung. Polisi, ada polisi. Polisi. Kamu ke sana. Jangan ikut. Halo coy. Bagian kamu bukan di sini. Kamu di bagian belas blok sono. Saya kan mau liwat. Liwat, cuma ke sono lurus, jangan kemari. Sono mah buntu. Ini mah jalan tuan ke sono. rumah nih, tuan rumah. Kemari mah tuan rumah, no, lurus ke sono, no. Lu kenapa kemari-mari? Ini kan jalan umum, ya wajar. Hei, coy, jalan umum no. Udah pindah. Rungsep. Iya. Udah, kamu kalau mau jalan ke sono aja. Iya Pak, saya jalan mari. Sono lurus. Iya. Yuk. Hah? Iya. Yuk. Masa kalah sama orang kayak begini ya? Ini orang kok kayak orang ketakutan. Ada apa ini orang ya? Mencurigakan sekali ini orang. Baiklah, Boy akan ikuti ini orang kemana arahnya. Bang dia. Kayaknya bang orangnya. Jangan main bongkar dulu, ini barang bukan sembarang-barang nih. Ada laptopnya. Ini tas manajer. Gua jamin ini mah aman. Bongkar. Itu kolor lu itu apa kedodoran? Polisi. Wow, awas. Kuningan itu emas. Pak, ada apa ini Pak? Rame-rame, ada apa di jalanan? Iya Pak. Ikut-ikutin gua.
Saya bukan ngikut-ngikutin Bapak. Ya ini kan disebut jalan umum. Siapa aja lewat kan boleh, Pak. Betul, ini jalan umum, siapapun yang lewat boleh. Tapi kalau gua lagi berhenti, lu jalan. Nggak usah ngikutin gua. Justru itu saya nggak tahu jalan, Pak. Emang saya nggak boleh saya ngikutin Bapak? Ya nggak boleh, udah masing-masing tujuannya. Emang ada apa setiap oe keluar Bapak selalu kabur. Setiap oe keluar Bapak selalu kabur. Emang ada apa, Pak? Kalau bahasa oe apaan sih oe? Iya gua baru ini paham gua. Jadi oe lagi jalan, oe. Gua baru ngedenger gua ini, bener ya? Kalau oe saya. Kalau dok, Pak. Ya. Saya mau tanya sama Bapak, memang kenapa setiap saya keluar Bapak selalu kabur, setiap saya keluar Bapak selalu kabur. Emang ada masalah apa sama saya? Lu nggak usah mau tahu itu urusan gua. Hah? Iya. Lu lewat-lewat aja. Tadi kan Ide. Oe bilang Oe lagi tersasar nggak tahu jalan, ya wajarnya kalau ngikutin Bapak mah. Bapak terus serang aja, emang ada apa? Itu apa yang dibawa sama Bapak? Oh, jadi lu mau bertanya? ini mah bakalan nasi buat ke sawah. Nggak mungkin Pak, kalau itu nasi setiap Oe keluar Bapak kabur, setiap Oe keluar Bapak kabur, nggak mungkin itu nasi ya Pak ya? Iya. Ini nama lu siapa? Bisa ikut-ikutin gua. Nama Ot. Bunli. Iya Pak. Sekarang gua kasih tahu. Lu mau tahu yang gua bawa itu apa? Apa itu Pak? Itu adalah harta gua. Oh, atau Bapak? Duit Pak, duit Pak, duit Pak. Ya. Duh, boleh dong bagi saya Pak. Kenapa dibilangin? Gua bilang harta gua. Lah, Kalau dibilang duit dia minta, dia lagi susah. kasih aja 2.000 buat ongkos dia. Kalau dia mau nerima, kalau kagak pengennya semua gimana? Iya, ini berempat dia sendiri. Pak, udah kalau itu duit di dalam tas pecah 5 aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah pokoknya lu ada itu anak. Udah nih, Iya nih, Pak. yang namanya dibagi emang nggak ada jumlahnya tuh 2.000 nih, lu nih. Oh 2.000 Pak ya. 2.000 udah. Iya. Itu yang cepetan ntar balikin tuh subuh. Karena pemberian dari Bapak. Iya. Terima kasih. Iya, kan? Kalau pemberian dari ini Kamsah. Ini terima kasih Pak ya. Ya udah mau kamsa gua kagak Cuman paham. ini segini mah kurang Pak, kurang. Udah bagus lu gua kasih. Oh iya. Udah baik bener Bapak ya. 4.000 ya Pak ya. Duh ini Pak, ini Nggak cukup. Bakal beli es yang dikeprok, yang diguling-gulingin. ini mah baru beli es Solo doang Pak. Kurang Pak. Tuh, kan nih kasih Bok. Iya terima kasih ya Gak Pak ya. apa-apa, orang kita Iya. pemeliharaan kok. Ngapain itu ngurusin 2.000? Ini duit 6.000 dari Bapak. Iya. Di dalam jadi ambil lagi ya Pak ya. Apa? Di dalam jadi ambil lagi. Tapi yang Lo cepetan yang tuh di kantor pulangin. lu tadi gua ambil. Ini terus terang aja Pak ya. Saya mau nanya sama Bapak, kalau kapan itu uang di dalam tas, kalau Bapak kasihan sama ini lagi dalam kebelangsak, coba aja bagi Itu kan gua udah kasih. Ini mah 6.000 nggak cukup Mau Pak. berapapun yang namanya gua beri lu harus terima. Karena lagi butuh duit begitu banyak Pak. Siapapun harus putus sama duit. Ya tapi kan Bapak mah nggak lagi dalam kesusahan. Kalau kan lagi dalam kesusahan Pak. Mau kesusahan atau tidak itu urusan lo. Soal susah jangan ngomongnya sama gua. Gua aja susah kerja dulu baru dapat duit. Ya maka kan itu boleh Bapak kerja. Kalau Bapak kasihan sama sesama manusia, walaupun kita lain bangsa, karena kita adalah sesama manusia, Kan tadi saling udah nolong menolong. Tadi kan udah gua kasih. Kurang Pak, kurang. Kalau kurang lu kerja. Udah itu aja, pecah 5 ya. Ini sama dengan lo mencari masalah sama gua. Pak, saya sudah tahu benar siapa Bapak. Kalau Bapak orang baik, nggak mungkin Bapak curiga terhadap Betul.
Kalau kapan itu uang di dalam tas begitu banyak, kalau bapak nggak mau berikan sama Oe mau ambilin uangnya. Oh jadi lo mau ambil? Iya. Kenapa? Kenapa? Gua bakal bertahan. Bapak bertahan? Itu uang gua. Lu memang kalau niat lu mau ngambil. Iya. Kenapa? Kenapa? Boleh Oe mundur dari ini tempat, penting tas serahkan terhadap Oe. Enggak bakal mundur. Mati tergantung. Ayo silakan. Aduh, rambutmu ada kembang jambu, Wok. Ini jambu air. Iya, baru mau mentik besok. Kehujanan, gara-gara kehujanan tadi sore. Pakai dipikok rambut. Ini emang dari sononya gimana? Kenapa kamu nggak buka kepala? Putihnya. Aduh, lagi gua aduh. Wah, juga lucu kadang ngeliat dia palanya itu. Hah? Hei! Anak muda, lu begitu ngototnya terhadap gua, siapa lu punya nama? Bonle. Bonle? Tinggal lu di mana? Cek Bonle, encek lu. Gak usah nanya tinggal Oe di mana, yang penting itu serahin sama Oe. Gampang soal nyerahin mah. Tenang, udah halus. Bonle, mendingan dari tadi daripada kepala gua pusing lu ikut campur urusan gua. Jelek bagusnya kan ini urusan gua berempat. Kenapa lu ikut campur, kepala gua jadi pusing? Lebih baik lu minggir. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Saya sudah, Oe udah katakan gak bakal minggir, ngobrol kasih silakan terhadap Oe. Jadi lu penasaran sama tas itu? Oe penasaran. Berarti setiap lu ketemu gua pasti ada tujuan. Bongle! Ada Pak. Malam ini lu bukan dapet tas. Yang ada nyawa lu bukan kegiling mobil tanah, malam ini mati sama gua. Lu kapan menangnya lu ngadu. Jangan saling menyalahkan, nggak baik. Minggir lo. Soal urusan si Bung Liman atau urusannya sama gua. Buset.
penasaran sama tas. Padahal mah cuma kaca sama sisir tadi gua cek. Sial. Goblok si Bung Lis. Bung Le! Gua tahu namanya gua panggil, gua nggak tahu gua nggak bisa manggil. Le! Le, oh kekasihku. Iya, gua mah apa yang gua bisa, Wil, bagaimana gua? Ngomong kagak belajar sih, spontan malam ini. Bung Le! Gua bilang satu kali lagi. Boleh kawan gua lu kalahin, tapi nih terakhir bagi gua, ketua gua, lu mendingan minggir. Iya. Hah, tetep. Kalau lu masih ngotot sama tas, yang ada di dalam itu gua juga sebenarnya belum tahu. Yang gua cek cuma sisir sama kaca. Tapi lu tetep kalau memang tujuan lu pengen cintanya sama tas, tetep lu harus hadapan sama gua. Minggir! Awas deh, jangan di depan panggung deh. Jangan di depan panggung ya. Jangan ada yang di depan panggung, sebut golok lompat doang. Awas deh, mundur dikit, mundur. Bang, mundur dikit bang, sebut ada golok lompat. Mundur deh, mundur deh. Kami mohon kepada abang-abang mundur jangan di depan panggung. Takut golok lompat bang. No, suruh mundur, no, mundur, suruh mundur. Coba bang, yang baju merah, mundur dikit bang, yang di depan panggung bang.
Bunci. Aduh capek ngapnya. Boleh. Keluar gua. Bang Barong. Atau keluarlah. Kita nggak kuat nafas. Subhanallah. Belum. Cuma baru gorok yang jatuh. Belum. Nih. Kita mau keringin apa dibanjirin nih? Hah? Gua gemes soal berantem ya. Sekengnya udah 4 tahun baru berantem. Gara-gara corona 3 tahun. Sial, yang penyakit siapa, yang corona siapa? Gak ada tuh corona. Le, Bung Le. Semua mana lo? Lupa. Boleh gua. Bung Le. Lu bukan si Kadut. Dut. Nama gua gak bakal ganti. Dari Kedoya, dari Beruyaya, Kedoya Selatan, si Kadut gak bakal diganti. Golok lu sudah jatuh. Betul, buktinya ada. Kenapa lu nggak kabur dari hadapan gua? Karena gua masih demen berantem. Hah? Berantem? Demen berantem, boksan mah demennya di berantem. Dut. Kenapa? Jauh Bunlih dari kampung Belimbing. Betul. Dia kan jauh ke tamat lu. Gua mau kampung Belimbing, ngapain gua bohong? Diundang sama tuan rumah Kodelin Jinsang. Lim Siang, Kode Lim Siang. Ya tadi itu merayakan hari ulang tahun. Iya, semoga panjang umur Kode. Iya, banyak rezeki. Sementara biarpun jauh di mata, yang penting dekat selalu di hati si Kadut. Iya. Ada 4. Manggil siapa Sumo? Bos Hendra. Manggil siapa Sumo? Bunli. Iya Bunli. Bos Hendra. Pemberian orang yang nampel, yang nampik. Bos Hendra, Kamsyah ya Kamsyah. Bahasa gua, lu mah terserah mau ngomong apa juga. Dut, di sini banyak pendukung gua. Ada Bapak RW Juansang yang punya kawasan Dadap Jati dari siang sampai sekarang belum pulang. No, orang masih ada. Mana orangnya? No. Suruh nyawer. Lah, PRW. Boksan cuma malam ini doang main. Kode Anto, mana Kode Anto? Kampung lagi ada boksan malam ini di sini. Tuan rumah kata, dengerin gua ngomong. Oh iya, kan. Emang kalau nggak diomong maka nggak mau dikeluarin. Dengerin kata tuan rumah. Iya. Bunde, kalau main di rumah kalau berantem sama orang jahat, jangan lagi baru 1 malam.
Dia ngajakin buat malam-malam layanin kata dia. Yang nyuruh siapa? Tuan rumah Kode Lim Jinsan. Iya loh. Jinsan. Dia mah bayar cuma lenong doang. Jin siang. Kode Jin siang. Leng. Cuma kode. Tuh, istrinya kali ini ya. Iya. Ini diwakilin alhamdulillah. Wah syukurilah. Iya semoga panjang umur, banyak rezeki ditambahin Iya. cepet lagi 4. Perwe, kamsya ya, kamsya. Apa-apa sedikit juga. Dia mah nggak apa-apa, terima kasih juga. Oe mah kamsya, kamsya. Emang lu mau udah ke sono rombongannya? Gua mah kagak paham, yang penting gua mah cepean. Gua mah kalau kata tuan rumah berantem dan lagi baru 1 malam di tempatnya tuan rumah. Iya, terus 1 minggu kalau kata tuan rumah berantem, boleh berantem 1 minggu. Tapi ada syaratnya kode. Namanya orang berantem ada menang ada kalah. Terus kalau seandainya Bunli kalah sama si Kadut mati, ini mah dalam cerita mati. Setorin motor saya 5 bulan lagi ya, impas. kan ngomongnya ke mati-mati lu. Jadi namanya orang berantem ada menang ada kalah, ada hidup ada mati. Atau ini mah berantem cuma lenong doang, Mo. Bukan mati-matian. Jadi kalau begitu Bang nggak ada yang nyawe. Iya emang ke situnya mah. Setorin motor saya sebulan 550, 5 bulan beberapa. Begitu. Ayo, mau apa lo? Berantem, setoran motor dibayar. Apalagi sekarang ada motor sepeda listrik. Dibayarin lagi. Nih. Cek Aji mau nyawer Cek Aji tuh, naik Cek Aji mah tuh. Ini mah satu golongan. Jangan lagi duitnya kopi aja boleh utang. Cek Aji dari Manado. Jangan ambil. Masa kopi rokoknya di situ diambil. Ini mah orang bling-bling si Kim Sian. Udah yuk. Yang lagi galau, bininya malam ini nggak datang. Maunya di mana sama gua? Udah nih ya, selesai yang ngomongnya ya. Dia terlalu banyak ngomong juga capek ngelihatnya. Berantem yang penting mah. Break. Hidung berontok. Offset. Emang lu udah lama jadi parkiran motor? Buset. Ini ceritanya berantem bukan parkirin motor. Sial ya. Udah lu ya yang Tuh.
Lu mau pulang apa enggak lu? Kalian mau pulang kagak? Ada apa? Yang siapa lo? Lu sih enak baru, gua dari sore dibanting-banting peloyo. Sih, mau apa lu? Aduh, ngap-ngapan gua. Di dalam cerita, seorang orang jahat 4 orang sudah kabur dari hadapan Oe. Tapi Oe lihat dengan kiri maupun kanan. Di depan Oe ada sebuah tas. Tas ini isinya apa Oe juga belum tahu. Kalau Oe ambil ini tas karena bukan milik Oe. Kalau Oe nggak ambil, takutnya tas ini diambil sama orang yang kagak baik. Baiklah, terpaksa Oe ambil. Oe periksa di dalam tas ini apa isinya. Mudah-mudahan tas ini masih utuh. Ternyata di dalam tas ini uang begitu banyak sekali. Surat-surat penting ada di dalam tas ini. Punya milik siapa ini ya? Oe nggak berani untuk mengambilnya karena bukan hak milik Oe. Baik, Oe lihat dengan sebelah satu lagi. Di sebelah kiri ini di dalam cerita ada satu foto atau satu KTP. KTP ini bukan milik orang kampung belakang Cimone, bukan. KTP ini bukan milik orang Bendungan atau orang Dadap maupun orang Gria maupun Pila. Ternyata bukan. KTP ini milik saudara Oe yang bernama Bunso. Kenapa tas saudara Oe ada di tangan orang jahat ini? Ini yang Oe jadi bingung. Di dalam cerita walaupun Bunsong sudah menyiksa diri Oe sampai pecah kulit mata tulang, nggak jadi bersalah, Oe nggak bakal sakit hati. Karena si Bunsong satu-satunya adik Oe yang Oe dulu sayang. Karena ini milik si Bunsong saudara Oe. Baik, tas ini Oe kembalikan kepada si Bunsong.
Untung bagus jatuhnya di tangan saya. Kalau jatuh di tangan orang lain ini uang begitu banyak. Baik, berangkat terima kasih Bunsyong. Sudah sampai di rumah saudara Oeh Bunsong. Mudah-mudahan si Bunsong ada di rumah. Permisi. Oh, Pecenteng. Oeh Bunli datang lagi, Pecenteng. Waduh, ini mah maaf ya, Kode. Iya. Kemarin pun tahu sendiri, Kode. Majikan saya tahu sendiri ngamuk. Kode sampai dibanting-banting. Ntar kalau Kode kemari lagi bagaimana? Apa nggak jadi masalah? Pecenteng. Oeh mah nggak bakal sakit hati sama saudara Oeh Bunsong walaupun Oeh sudah dibanting-banting juga. Begini Kode. Iya. Biar bagaimana? Kode kan itu saudaranya majikan saya. Tetap aja Kode saya anggap majikan saya. Ntar kalau saya sampein saya salah, ntar Kode bisa bahaya. Udah ini mah saya Oeh terakhir ingin ketemu sama adik Oeh Bunsong, ada nggak di rumah? Kalau majikan saya ada. Tolong kasih tahu Pecenteng. Cuman kalau ada apa-apa, iya. Saya kagak bisa tanggung jawab. Itu udah resiko Oeh yang bertanggung jawab Pecenteng. Baik kalau begitu. Silakan. Majikan. Ini saudara majikan datang lagi. Oh, saudara we datang lagi. Bunsong. Dek. Gua datang lagi Bunsong. Waduh, datang lagi ya. Iya. Udah nggak salah ini udah pinjam duit lagi aja dah. Udah orang susah, apalagi paling bisa pinjam duit. Bunsong, jangan salah paham. Memang dulu gua butuh duit atau butuh uang untuk berobat istri gua yang sedang lagi sakit. Gua datang kemari niat tujuannya baik sama lu, Song. Ada apa, Dek? Begini gua ceritakan di dalam perjalanan ya. Iya. Kalau nggak diceritakan nggak tahu dalam sejarahnya. Betul. Ini kata tuan rumah kita harus berjalur, kata tuan rumah. Bunsong. Keluar ya gua dari rumah lo. Yang mahal awalnya pinjam duit, bukannya duit yang lu berikan sama gua sampai gua dipukul pecah kulit patah tulang. Enggak salah. Sampai gua diusir dari rumah tangga lu. Betul. Itu nggak jadi masalah bagi diri gua. Terus maksudan Kode datang ke rumah tangga we maksud dan tujuan? Begitu gua keluar dari rumah lu di dalam perjalanan gua berpikir. Kalau gua pulang tanpa membawa uang sama sekali, betapa malangnya nasib gua punya istri. Akhirnya gua pergi sejalan-jalannya untuk mencari pekerjaan. Tiba-tiba di dalam simpang perapatan ada 4 orang pakai baju hitam, celana hitam menyoreng golok. Op. Iya. Kemarin ada orang datang ke rumah gua baju hitam, celana hitam. Tiba-tiba rumah gua kerampokan. Nah ini Kode gua nyampe, ini pasti ada apa-apanya nih. Diam dulu lu. Bunsong. Terus Kode? Begitu gua keluar di simpang perapatan, orang tersebut kok curiga kedatangan gua. Terus? Akhirnya dia pergi lagi. Iya. Karena gua juga penasaran ada apa ini orang, begitu gua keluar dia kabur, begitu gua keluar dia kabur. Begitu terakhir dia terpaksa memaksa, dia mempertahankan. Iya. Gua kan pengen tahu masalahnya apa, ada gua kok dia pada kabur. Iya betul. Ya ternyata dia mau membagi-bagi ini uang yang ada di dalam tas. Iya.
Ya, gua terpaksa. Ya apa salahnya karena gua butuh duit, gua minta kan. Betul. Ya karena nggak dibagi sama dia sampai dia maksa, ya gua udah palang tanggung. Kalau gua butuh duit begitu banyak buat berobat istri gua. Iya. Terpaksa tas itu gua rampas. Akhirnya gua ribut satu persatu sama orang tersebut. Kabur 4 orang. Iya. Begitu kabur, tas ditinggal sama orang tersebut. Gua ambil juga bukan milik gua, nggak gua ambil juga gua khawatir sama tas ini. Betul. Akhirnya terpaksa gua memberanikan diri, gua ambil tas ini. Begitu gua ambil tas ini, gua periksa uang begitu banyak, surat-surat penting ada di dalam tas. Tapi yang kaget di sebelah ada satu KTP. Iya. KTP gue lihat bukan KTP orang kampung belakang Cimone, bukan orang Pila, bukan orang Dadap. Betul. Adalah KTP ini milik lo. Iya. Maka gue datang kemari, kena lu saudara gue. Kena ini milik lo. Gue serahkan tas ini sama lo. Masalah uangnya cukup atau tidak, gue belum tahu karena gue nggak merasa sekalipun mengambil sepeser pun uang yang ada di dalam tas lo. Sehingga gua kagak sangka gua punya saudara. Udah gua seksa, gua injek, tiba-tiba ini nganterin tas yang udah dirampok. Udah, sekarang kode begini deh. Ada apa pun. Kode udah makan belum? Gua sudah 1 minggu belum. Udah, sekarang kode makan dulu. Makan ya. Terima Pak kasih. Centeng. Lu baik benar Bun. Udah, Gua makan dulu. Ayam yang ngerem jangan dipocel. Pak Centeng. Tolong masukin ke dalam. Mengingat we, berarti ada udang di balik batu. 2 hari yang lalu we punya saudara datang ke rumah tangga we minjem duit, apa minta we kagak kasih. Setelah dia pulang, tiba-tiba 4 orang perampok datang ke rumah tangga we. Berarti ini permainan si Buncong kagak lain kagak bukan. Kagak kalah saya siasat saya sama saudara. Kode, udah makannya dek. Iya, coba sini dek. Oh pengen ngomong. Dek. Oh, jadi kode udah makan. Dek. Sebelumnya we ucapkan banyak terima kasih, kode udah ngembalikan harta we. Cuman yang jadi masalah, kode pinjam duit buat berobat, apa acara buat imlekan beli baju buat anak kode, oe kagak kasih. Tiba-tiba datang 4 orang merampok rumah tangga Oe dan kebetulan uang tersebut ada di tangan kode. Iya itu dari tas itu dari tangan orang jahat Song. Bukan itu milik lo, karena lo saudara gua, ya gua serahkan sama lo. Berarti saya kagak salah kode. Semua perbuatan ini adalah lo yang dibilang saudara nggak tahu diri. Capek gua bertindak sama lo. Nggak disangka kode bisa ada semacamnya sama saudara. Daripada gua ngejatuhin tangan, daripada gua capek-capek ngejatuhin tangan, ini hari lebih baik gua laporan kepada pihak yang berwajib. Halo, selamat siang. Oh, selamat siang. Ada Bisa apa ya? bicara dengan Bapak Komandan Sujono? Betul. Telah Ada terjadi perampokan di rumah Tuan Buncong. ada perampokan di rumah Tuan Buncong. Betul. Kebetulan tersangkanya ada di rumah saya, Pak. Oh iya, siap. Saya mohon secepatnya Bapak sampai di rumah tangga saya, Pak. Iya, siap. Pansip. Baik, saya tunggu, Pak. Ada yang beli laporan. Laporan. Kata gue sih saya nggak, gue PKS.
Bukan gua ngeliat si Senga di sono tiba-tiba ujuk-ujuk nyampe kan. Remjada. Selamat datang Pak. Selamat Pak. Ini begini Pak. Iya. Pak Komandan kebetulan kemarin telah terjadi perampokan di rumah saya. Oh perampokan. Nah, saksinya Pak Centeng. Centeng. Coba Pak Centeng. Kemarin malam telah terjadi perampokan di rumah tangga saya. Tuh betul Pak. Nah terjadinya ini orang yang datang ke rumah tangga saya datang tiba-tiba perampok dan mengembalikan harta benda saya. Oh jadi perampoknya ini udah di sini. Jadi saya mohon orang ini tolong ditahan Pak. Kebetulan. Karena ini membahayakan apa? Pansip. Bapak Ansip, sekarang kita tidak susah-susah ya. Ada perampok yang di rumah Tuan Bungso. Begini Pak. Sekarang perampoknya sudah ada. Saya bawa, saya akan proses di kantor. Pansip, bawa. Mana barang buktinya Pak? Ayo. Ayo. Oh ini ya. Ini begini Pak Centeng. Iya. Berhubung saudara W udah ditanganin pihak yang berwajib, kita tunggu aja pengabaran dari Polsek. Ayo dah. Pak, kenapa ditangkap dibawa ke kantor polisi, Pak? Maaf Pak. Iya, Pak. Bapak siapa punya nama? Nama Bunli, Pak. Bunli? Apakah betul kamu merampok di tuannya saudara Bungso? Ini kantor polisi ya, Pak. Betul. Kenapa dibawa kemari, Pak? Ya sudah jelas-jelas. Pansip, tolong dicek, ditik. Beri laporannya. Nah, ya. Iya. Bukan, Pak, bukan. Bukan. Pelan-pelan, Bapak. Tolong dicatat ya, diketik. Nama siapa kamu? Nama Bunli, Pak. Bunli. Alamat di mana? Di Jembatan 2, Pak. Di Jembatan 2? Ada hubungan apa kamu sama saudara Buncong? Buncong itu adalah saudara adik Pak. Saudara Pak, si Buncong, iya Pak. Ini lagi diproses ini, kamu jangan berisik karena tahanan ya. Bunli? Iya Bapak. Kamu betul-betul benar ngerampok? Bapak. Tolong ditik. Saya jelaskan di dalam ceritanya Pak ya. Iya. Waktu itu memang benar datang ke rumah saudara bernama Buncong. Betul. Terus? Niat tujuannya mau pinjam uang untuk berobat istri yang sakit. Iya galak-galak amat Pak. Tenang Pak. Saya jangan mau dicampurin di sini. Udah Pak. tenang, nanti saya pisahin kamu. Terus? Dia tujuannya mau pinjam uang Pak. Di dalam cerita bukannya uang yang diberikan sama saudara
melainkan Oe disiksa sama saudara Oe bernama Bunsong, Pak. Bunli. Iya, Pak. Lantaran kamu pinjam uang sama saudara kamu yang muda, tidak dikasih, tiba-tiba kamu bisa merampok rumahnya Tuan Bunsong. Tidak sekali-kali, Pak. Oe tidak mungkin berbuat sama saudara Oe, Pak. Kena tas ini ada di tangan orang jahat di dalam perjalanan, Pak. Bunli. Iya, Bapak. Orang lain banyak anak penjara yang tidak mengakuin atas perbuatannya. Kamu sudah jelas ini ada barang bukti. Iya, Bapak. Kamu tidak mengakui juga. Ini emang benar barang bukti, tapi ini milik saudara Oe serahkan, Pak, sama si Bunsong. Berarti iya, Pak, ampun, Pak. Berarti kamu bikin sulit pemerintahan. Saya bukan sulit. Pulang aja kamu. Pak. Bunli, lebih baik kamu ngaku ya. Digambar wayang. Kalau kamu tidak ngaku, saya akan masukkan kamu dalam penjara. Siapa bilang tidak disayang? Siang malam terbayang-bayang. Memang benar ini tas. Saya kan lihat tujuannya baik untuk pulangin sama saudara saya Bunsong, Pak. Saya tidak sekali-kali berbuat demikian, Pak, sama saudara saya. Walaupun Bunsong sudah jahat dengan saya tetap enggak macam-macam berbuat, Pak. Iya, Bapak. Baik, Pak. Bapak. Saya mengaku bukannya saya merasa berbuat. Saya mengaku karena saya rasa ngetahan pukulan dari Bapak sampai saya dibanting-banting, sampai saya diaduin kepala saya ke tembok. Rasa sakit kayak punya kepala. Baik. Saya akui ini memang perbuatan saya, Pak. Iya. Ini saking terpaksanya saya nggak kuat tahan pukulan dari Bapak. Tunggu. Kalau masalah di penjara tunggu dulu, Pak. Saya satu pesan sama Bapak. Sebelum saya dipasukin di dalam sel sama Bapak, saya mohon tolong kasih tahu istri saya yang ada di kampung yang bernama Sanyo, anak saya bernama Bunyo. Bilangin istri saya yang sedang lagi sakit bahwa saya adalah di dalam penjara. Iya, Pak, ya. Supaya tahu keluarga saya bahwa saya ada di dalam penjara. Iya, Pak. Waduh, hancur Belanda. Makanya kalau dalam sama anak pelahanan jangan juga deket-deket. Panjip, sekarang begini. Sekarang kita beri laporan kepada keluarganya. Hari ini kita berangkat ke rumah keluarganya. Ayo kita jalan.
Ji papi lu belum pulang-pulang. Kim palanya udah sakit, udah nggak tahan, puyeng. Mana Imlek kan udah deket lu Bu. punya pakaian. Ibu, Pak. selamat malam. Saya mau numpang tanya, apakah betul ini keluarganya Bunli? Sekarang begini Bu, Ibu nggak usah kaget. Sekarang Bunli ada di kantor polisi. Kalau kamu misalnya mau jenguk, saya tunggu di kantor polisi. Ayo Bang Wasip, nanti saya jelaskan di kantor. Ayo, udah Bu. Mana papi lu di kantor polisi? Sekarang Kim sudah tidak tahan lagi. Rasanya berat Kalau saya pikir, alangkah sedihnya ini saya Mami jangan tinggal melihat dari keluarga saya yang menimpa malang nasib. Aduh sayang. Mami jangan tinggal Bagaimana kau tidak Mami jangan tinggal bagaimana kau tidak ini pada di dalam dunia. Mami bangun Maksud bagaimana Bang Hendra hati tidak sedih. Mami bangun. Melihat nasib diri saya seorang diri. Kalau begitu kadang-kadangnya begitu kalau begini Pak RW dunia apa rasanya? Nasib malam RW dunia memang malam nasibnya RW. Aduh, gak bisa pulang ke kampus Melayu RW. Kalau layang-layang terbang melayang, jangan tinggalin dia, layang-layang terbang melayang, siapa bilang tidak disayang? Bunyong, Koko juga jadi bingung kalau begini. Kita biaya dari mana? Bunyo,
betul-betul bingung di mana orang tua. Bunyoh lagi sedang di dalam. Orang tua yang perempuan sudah nggak kuat nahan penyakit. Kita minta daya ke siapa biayanya ini? Coba. Makanya ini bingung. Coba bagaimana ya? Terus mau nemuin PRW dulu ya. Pegang. Bunyoh, biar kokoh ini yang nungguin. Bunyoh coba tolong minta bantuan sama masyarakat sendiri. Kalau kita berdua-dua, ini mamang siapa yang nungguin? Coba udah turun aja. Bang Bocor, Minta bantuan apa yang buat biaya orang tua. Minta bantuan. Bagaimana ku tidak sedih buat biaya orang tua kita. kalau sedih sekali Bang Bocor. Aduh sayang ditinggal pulang. Kenapa mama tega ninggalin saya? Semua kamsa. Padi lulu, si padi maya, padi lulu si padi maya, padi cinta tanggai ladanya. Kenapa mama tega Bang? Sedang diturun. Aduh mama sedang disayang. Kalau bicara muda mama, aduh sayang sakit rasanya. Kok ngebantu buat oleh punya izin. Biru-biru, aduh mama, bukannya kain. Kalau kembang melati, aduh sayang jatuh di tanah. Bagaimana Bunyoh berhasil? Iya. Sakit rindu mama, sakit rindu bukannya main. Kalau jantung hati sayang ada di mana? Bunyoh mendapatkan duit segitu cukup kagak cukup kita supaya cukup ya kita urus orang tua. Yuk kita minta bantuan sama siapa ini ya ngurusin ini. Coba terkokok kabiokong dulu ya. Biokong antok pasti.
Tapi sudah diikun ke biokong neng. Bunyo, kok juga bingung jadinya kalau dapat begini. Coba bagaimana yang membiokong? Secukup-cukupnya aja kita minta bantuannya. Tuh. Tolong. Ini kita buat biayanya, buah-buahan sudah siap tuh. Tuh, biokong memang hebat, biokong memang. Tuh. Yuk kita saling dulu nih. Aduh, biokong foto jatuh tuh belum apa. Yona mana berbicara, Yona mana orang. Waduh, Yona mana foto jatuh. Iya, ayo siap-siapin. Ikat kepalanya. Iya. Ayo. Ayo.
Jangan lupa kondisi yang listriknya deh. Listrik truk. Aduh, Papa. Papa, jangan kawah, Papa. Oh, sama siapa, Papa? Mama tega mau Pak. Aduh, Papa. Oh, nggak ketemu Papa. Aduh, Papa.
Woi makan sama siapa Bapak? Woi makan. Pada wajos. Siap, Bapak woi makan gaji siap. Woi makan sama siapa? Pada Bapak woi di penjara. Tambahin. 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 Pada Bapak tinggalin woi pada warisan woi kepunya warisan Bapak. Bapak woi tinggal woi sama siapa? Ya pakai ya Allah jangan. Pakai ya Allah. Aduh, bikin lagi cairan. Bapaknya perset terjatuh di perset. Pegang perset. Mana cairan dikit lagi. Mana jaya sekol dipas, Bapak. Pejin siang. Jangan lupa mengisi gotong peti nih. Ya pejin siang. Apa yang mau nantang pejin siang jangan lupa wisitnya pejin siang. Aduh, pejin siang. Enam orang nih pejin siang wisitnya. Aduh. Jangan lupa mau isi pejin siang. 6 orang ini megang kantong 2, gotong peti 4. Aduh, Mama. Jangan lupa pejin siang mau visit 6 orang ini. Aduh. Aduh.
Ya, haji siang wisit jangan lupa 6 orang itu menggotong peti 4 dan berdua. Jangan nangis. Sabarkanlah hati. Mama, jalan biar lempeng mama, biar jalan ke surga mama. Aduh. Wah. Ay, mama, jalan biar lurus mama. Semoga mama ada di tempat yang indah di alam bakanya mah. Aduh, mama. Oh, menyusul kemana mama? Aduh, mama, pejin siang, tolong doa pejin siang. Kalau ada memang sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya memang bernumpang mandi? Pero siang, kalau ada memang umurku panjang, sampai mati Pak RW Tukiang, saya tidak akan lupa. Mana tuan rumah ini? Kalau cincin suasana mata delapan, cincin suasana mata delapan, saya seorang susah jual suara mencari makan. Ya enggak Pak RW?
mana Bajin siang bagaimana saya tidak akan sedih. Kalau memang sedih sekali, sedih sekali, Pak RW rasa ketulang-tulang. Pak RW pada bensin udah Pak RW. Tak kukur memang pada kakinya. Kalau tukang minyak memang menjual-jual kain kocin siang. Kalau syukur-syukur memang nasibnya ya begini. Kocin siang mana motor jadi Kalaulah boleh memang kita bertemu lagi. Sedih kalau begini kadang. Kalau jarak gurita kau jejak semua di karang. Oleh nona di kampung duri. Nasib malang memang kocin siang. Saya seorang diri Pak RW. Nasib malang seorang diri. Kalau tidak memang kita berjumpa lagi. Aduh Pak, terima kasih kocin siang. Kalau rambut panjang saya sisiri. Cik, Pak RW kemana Cik? Kalau nanam duri rona di kata tanabah. Kalau nasib memang sebatang kara. Nasib kaya sebatang kara Pak RW Tunsiang. Hidup selamanya menjadi begini. Terima kasih Tuan Rumah. Apa kok? Apa? Iya kemana? Bapak kok. Betul. Iya bang. Waduh. Polseknya sekarang kok ada di sono. Di daerah Bogor. Di Bogor ada nggak tuh? Dia dekat pom bensin itu ada polsek.
Tembak aja Pak lah. Iya, ada apa? Kok saya nggak diem aja, kok saya nggak. Oh iya. Oh, polsek ini polsek jembatan 2 ini. Betul. Ya memang saya tahan di sini. Ini siapa? Oh, keluarga dari Bunli. Ah, sebentar saya keluarin. Kamu tunggu di sana ya. Tunggu. Jangan jauh-jauh, Pon. Terkepleset jatuh, Pon. Bunli, ada yang ngebesuk? Ayo keluar dulu. Ada keluarga kamu yang sedang besuk. Bunli, kamu saya kasih waktu 10 menit. Ya? Iya. Punya anak papa, punya kintek anak papa. Punya anak papa lah. Kintek, keponakan empe. Nggak bisa. Bunteng, ponakan empe, punya bangun anak papa nak. Papa mau bertanya kepada Bunyo, bagaimana nasib mama Bunyo, apakah sehat saja? Kenapa Buntek? Sudah meninggal, buat kamu punya, udah meninggal kamu punya mama. Saya, Koko sangat bersalah Sandi. Cepat sekali meninggalkan Koko maupun anak kita punya. Punya anak saya. Unte. Empe seorang yang tidak bertanggung jawab sama angin barat gelombang barat. Bunda, kenapa kamu punya mama Gelombang barat telah meninggalkan kita? Menghormati nona saya tutupi. Papa tidak berguna hidup Papa. Sampai kamu punya mama telah meninggal. Samsara memang di tangan saya. Bunda, Papa nggak disangka Papa juga jadi begini. Jalan melarat kosengat kemana saya ikuti. Gara-gara adik Papa Buncong sangat tega terhadap Papa. Jalan jangan menangis ya. Hari majalah ikan. Hari-hari majalah ikan. Jangan menangis anak Papa. Ikan di jalan tengah. Bangun nak, arus tabah. Sudah ada Bunli? Waktunya sudah habis, waktu menjenguk ya. Oh tidak bisa, waktunya habis. Sekarang kamu masuk. Ya, ini mohon maaf, bapak kamu saya masukin dalam penjara. Ayo. Ayo. Udah kamu pulang aja ya. Maaf Pak ya, kamu pulang saja. Nanti saya akan proses secara hukum ya. Ya udah, silakan jalan. Baiklah, saya akan tunggu untuk selanjutnya.
Sal, mana lu Sal? Kereta. Terbayang senyum kipul di mataku, rasa hatiku bersedih. Terbayang-bayang senyummu, takkan terlupakan. Namun sampai kau telah melalui hidupku sengsara. Kebakaran, 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 kebakaran. Lenga-lengo, lenggang Surabaya, tak jemu mata memandang rasa hati ini lalu lidah. Dari jauh sudah datang, lenga-lenga, lenggang Surabaya, tak jemu mata memandang hati yang berlalu merasa sedih. Oke. Ternyata saudara Bunglis ya proses secara hukum ternyata dia tidak bersalah. Yang merampok rumah Buncong sekarang udah tertangkap sama saya. Baik kalau begitu saya panggil, saya keluarkan. Bunli. Koko. Bunli, sini. Sekarang begini Bunli. Sekarang yang merampok di rumah Tuan Bungcong sekarang sudah tertangkap. Ternyata memang kamu tidak bersalah. Sekarang saya minta maaf, kamu sekarang saya bebaskan. Bebas ya? Ya silakan. Terima kasih ya Pak. Kalau saya udah bebas saya terima kasih ya Pak ya. Ngomong saya nggak lama saya kangen sama anak saya Pak ya. Permisi Pak. Mengapa kau menangis manis? Aku selalu rindu padamu. Jangan kau menangis lagi sayang. Aku tetap di sisimu. Percayalah padaku kasih, aku tak mengingkari janjimu. Hapuslah air matamu sayang, aku tetap bersamamu. Aduh, tak 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 tak, tak tak tak
Jebanoban habis kebakaran, Jebanoban habis kebakaran, Jebanoban habis kebakaran. Datang, Jatiao, Notiao, Satiao, Sitiao. Jadi negara lu. Butiao. Tuh. Inilah dia yang orang masih kecil doyan nete, udah gede jadi gila. Jebanoban habis kebakaran. Aduh, saya sudah bebas. Ini rasa kangen, saya pengen ketemu sama anak. Bunya, Cintek, nih pulang. Bapak pulang Bunya, Cintek, Empe pulang. Ya. Iya, ternyata Empe nggak bersalah. Empe udah bilang Empe emang nggak merasa bersalah. Ini fitnah. Ini fitnah dari ya saudara Empe. Cepat. Aduh, banyak nyamuk, mana dingin. Ini begini, karena ini Empe udah bebas. Kalau kata orang kampung mah kita selamatan ya. Ya karena kita udah bebas, Empe udah bebas. Ya. Ayo Bang. Ayo. Pakutia, paku tembaga, paku tiang, paku tembaga, paku tenggelam dalam perahu. Paku tiang kau subur, paku tembaga, paku tiang, paku tembaga Mami Erni, paku tenggelam dalam perahu. Waktu siang memang saya lah jaga sayang. Waktu siang saya jaga, waktu malam mana tahu. Siapa ya dia? Jali-jali kondo, kondo gugur bunganya kondo. Jali-jali gugur bunganya kondo, matanya jeli siapa namanya. Terang bulan terang di Bandung, kalau pasang kita di pinggir kali.
Terang bulan terang di Bandung, kalau pasang kita di pinggir kali. Putus benang, kenapa bisa disambung sayang? Putus benang, kenapa bisa disambung? Putus cinta sayang, gimana cari? Udah ya Iya Buntek, Bunyo. Ya papa juga sekarang udah tenang ya. Hidup kita ada siapa? Long Balon. Buntek, kadang kita lagi habis makan-makan, kalau dia minta ini kasih aja, kasih makanan. Ada siapa Bontek? Itu Buncong, itu Bunyo. Ini coba papa lihat ya, Buntek sampai lihat emang siapa ya di depan. Iya. Kalau Oeh perhatikan dengan kedua mata Oeh, yang datang ini adalah si Bunsong adik Oeh. Kenapa si Bunsong kok jadi begini, yang orang paling terkaya terpandang? Bunsong, lu kena karma lu. Intek, Kalau dijorokin boleh. Bunsong adik Koko. Bunsong, ini Koko Bunsong. Buncong, sadar Buncong, ini kokoh di hadapan Buncong. Buncong adik kokoh, kenapa jadi begini, Cong? Apa yang terjadi, Buncong? Bunsong orang terpandang, orang yang paling kaya, kenapa jadi begini adik kokoh Bunsong? Bunsong, apa yang terjadi Bunsong? Kokoh kagak tega melihat adik kokoh jadi begini. Bangun Bunsong, kenapa jadi begini Bunsong? Iya Bunsong. Iya Bunsong. Iya. Udah makanya Bunsong, kita sama saudara, walaupun saudara kita orang susah miskin pun, akuilah dia saudara kita, apalagi dia kokoh kita, ya. Iya Koko maafin, walaupun Bunsong telah menyakiti Koko, tetap Koko maafin kesalahan Bunsong.
Bun Song kalau mau makan, makan aja di dalam. Ya. Iya Song. Iya Song, hati-hati. Mangka beritahu buat si Kode, si Cide. Kalau kita punya saudara, walaupun saudara kita miskin sekalipun, karena dia saudara kita, akuilah saudara kita. Jangan kejam sama saudara. Maka di dalam cerita perampokan di malam Cagoe Ceit atau dua saudara Bunso dan Bunli, saya rasa cukup sampai di sini. Tuan rumah selamat, penonton juga selamat, kami juga yang ditonton selamat. Akhir kata kami tutup saja. Billahi taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.